Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan. Ada sedikit kemarahan di wajah Yunjue, tapi dengan cepat ditekan. Meskipun tidak terduga baginya untuk bertemu Qiao Lei di tempat ini, itu adalah hal yang baik untuk dapat menyelesaikan Qiao Lei di sini. Jika Anda bisa keluar dari sini dengan lancar, maka Anda bisa menggunakan ini sebagai alasan untuk menyerang apa yang disebut Tianfu. Mereka telah mendambakan kota Jingxin untuk sementara waktu, tetapi mereka masih tidak mengambil tindakan karena pencegahan kota Jingxin sebelumnya. Namun, saya mendapat kabar belum lama ini bahwa kota Jingxin telah menjadi kekuatan yang lengkap tanpa menyadarinya, yaitu Tianfu. Meskipun masalah ini dilakukan dengan sangat rahasia, tidak ada dinding kedap udara di dunia ini, dan mereka masih ditemukan oleh mereka. Jika mereka tidak dibawa ke sini dengan tergesa-gesa, mereka akan merencanakan untuk menduduki kota Jingxin dengan paksa. Lagi pula, hal-hal yang telah lama mereka dambakan tiba-tiba jatuh ke tangan orang lain, dan tidak ada yang merasa nyaman. Yun Jue mengeluarkan eliksir dari Naji dan perlahan menelannya. Setelah menelan eliksir, Yun Jue segera berubah menjadi bayangan hitam dan terbang menuju Qiao Lei. Dia tahu kekuatan Qiao Lei. Meskipun ada kesenjangan tertentu antara kekuatan keduanya, dalam keadaan normal, mungkin sulit untuk memutuskan apakah akan menang atau kalah, atau bahkan memutuskan antara hidup dan mati. Dan begitu mereka bertarung, mereka pasti akan menarik orang lain. Karena itu, sejak awal, ia memilih menggunakan ramuan obat untuk meningkatkan kekuatannya, memperluas keunggulannya, dan kemudian bertarung. Pintu masuk pil obat berubah menjadi arus hangat, dan kekuatan Yun Jue meningkat pesat saat ini, baik dalam kecepatan maupun kekuatan. Orang ini tampaknya bertekad untuk melawan kita. Namun, saya khawatir tidak semudah itu mempertahankan saya. Meskipun kekuatan Yun Jue telah menjadi jauh lebih kuat setelah minum pil obat, mata Qiao Lei tetap dalam kegelapan, bayangan kabur, tapi dia masih bisa ditangkap. Ketika Yun Jue mendekati Qiao Lei, dia tiba-tiba mengubah arahnya, tubuhnya dan bayangan yang dibentuk oleh tingkat ekstrim membentuk lingkaran dan mengelilingi Qiao Lei dalam lingkaran. Yun Jue terus mempercepat, dan pada saat yang sama sedang mencari terobosan. Tubuh Qiao Lei menegang secara langsung, dan kekuatan jiwa menyebar di sekelilingnya, dan segala sesuatu di sekitarnya berada di bawah kendalinya. Memanggil. Akhirnya, Yun Jue mengambil kesempatan dan meraih langsung ke arah Qiao Lei seperti elang yang siap untuk pergi. Dan ada tanda main-main di mata Qiao Lei. Tangannya melonjak dengan energi pendendam, dan dia menabrak sosok itu. Ledakan. Keduanya bertabrakan. Dan ketika keduanya bentrok, pusaran besar terbentuk di sekitar mereka berdua ketika ki pertempuran yang kuat bertabrakan, dan seluruh pusaran melahap semua yang ada di sekitar mereka dengan gila-gilaan. Keduanya langsung melewatkan godaan dan memasuki konfrontasi terkuat. Namun, setelah pertarungan, sosok secara bertahap muncul kembali di belakang Qiao Lei. Sosok ini memiliki penampilan yang sama dengan Yun Jue, dan sepenuhnya diukir dari cetakan yang sama. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat matanya kosong dan tidak bertuhan, hanya mengandalkan pada nalurinya sendiri untuk bertarung. Ini adalah boneka. Xiao Yan sudah menangkap sosok itu ketika muncul, tetapi Xiao Yan telah melakukan kontak dengan boneka di Douki Grid 6. Hanya saja tidak ada waktu yang cocok dan tidak ada bahan yang cocok pada saat kejadian 6. Jika ada kesempatan, saya dapat mempertimbangkan untuk terus menempanya. Namun, heran, Xiao Yan sudah berjalan keluar. Ketika sosok itu mendekati Qiao Lei, kekuatan di tangan Xiao Yan keluar, dan dia meninju boneka itu. Boneka ini mungkin memiliki kekuatan Raja Abadi di depannya. Bahkan jika dia mati sekarang, itu masih membawa banyak tekanan bagi Xiao Yan. Benar saja, mereka yang bisa memasuki dunia rahasia ruang dan waktu ini memiliki caranya sendiri. Krisis di belakangnya terangkat, dan Qiao Lei juga lega, meskipun boneka itu datang tiba-tiba. Dia sudah menyadari bahwa dia masih bisa melarikan diri, tetapi mungkin akan menjadi pertempuran sengit selanjutnya. Kekuatan Yun Jue sudah di atas dia, dan dengan boneka, saya khawatir dia akan lebih sulit. Namun, ketika dia menyadari bahwa orang yang datang adalah Xiao Yan, sedikit keterkejutan muncul di mata Qiao Lei. Tapi itu tidak mengejutkan, meskipun Xiao Yan tidak secara eksplisit mengatakan bahwa dia juga memiliki ordo makam darah ketika dia berada di kota Jingxin. Ketika Shen Ling membawa orang ke gedung Yingbin, Qiao Lei sudah melihatnya dari gedung Yingbin. Tiba pada sosok Xiao Yan.
Meskipun saya terkejut bahwa Xiao Yan muncul di sini, itu tidak dapat diterima. Dibandingkan dengan kegembiraan Qiao Lei, wajah Yun Jue menunjukkan sedikit kebencian. Serangan diam-diam ini jelas merupakan kesempatan yang baik untuk memukul Qiao Lei dengan keras. Namun, itu dihancurkan begitu saja. Setelah pukulan, Yun Jue memanfaatkan situasi untuk memperlebar jarak antara dia dan Qiao Lei, dan boneka itu dengan cepat mendarat di depan Yun Jue. Yun Jue menghela nafas lega ketika boneka itu datang kepadanya, tetapi ketika dia melihat Xiao Yan, wajahnya juga menunjukkan sedikit ketakutan. Jelas, dia juga melihat Xiao Yan di gedung Yingbin, dan keterampilan bertarung Xiao Yan untuk mendapatkan peringkat Dewa Semu juga diekspos oleh makam darah. Dengan orang seperti itu berdiri di hadapannya, dia sedikit merepotkan. Setelah Yun Jue memikirkannya, dia segera menangkupkan tangannya ke Xiao Yan dan berkata, reputasi kakak Xiao seperti guntur, tapi itu hanya keluhan pribadi antara aku dan dia. Saya juga berharap kakak Xiao tidak akan ikut campur. Saya pikir Qiao Lei juga tidak ingin orang luar mengganggunya. Yun Jue adalah orang yang cerdas, sejak Xiao Yan muncul, dia tidak akan mudah menyerah. Oleh karena itu, nama Yun Juexun hanyalah dendam pribadi. Keluhan antara individu selalu hidup dan mati, dan tidak ada yang ingin orang lain ikut campur dalam urusan mereka sendiri. Xiao Yan mendengar kata-kata cerdik Yun Jue, sebuah seringai muncul di sudut mulutnya. Qiao Lei memang berbakat, dia mungkin tahu bahwa dia bukan lawannya untuk memiliki rencana seperti itu. Kalau begitu, kita juga memiliki beberapa keluhan pribadi. Kita harus menanganinya terlebih dahulu. Xiao Yan memandang Yun Jue, lalu meletakkan tangannya di belakangnya dan berkata, satu gerakan, dan keluhan di antara kita akan terselesaikan. Petik 2. Keluhan pribadi. Saudara Xiao, tolong jelaskan dengan jelas keluhan macam apa yang kita miliki di antara kita. Yun Jue bingung setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, dan mengucapkan kata-kata ini dengan ragu-ragu. Namun, ketika kata-kata Yun Jue jatuh, aura destruktif datang langsung dari tubuh Xiao Yan, dan bunga teratai dengan cepat mendekati Yun Jue. Mata Yun Jue menyusut, pikirannya bergerak, dan rasa bersalah iblis muncul langsung di depannya. Dan pada saat yang sama, penghalang pertahanan yang tebal dari ki pertempuran muncul di tubuhnya. Keluhan macam apa? Xiao Yan berkata dengan sedikit main-main, apakah kamu tahu siapa yang mendirikan Tianfu? Apakah kamu tahu siapa yang mendirikan Tianfu? Kata-kata acuh tak acuh Xiao Yan terdengar di telinga Yun Jue, tetapi kata-kata ini mendarat di benaknya seperti petir. Meskipun ada desas-desus dari kota Jingxin bahwa 3 keluarga bergabung untuk membentuk Tianfu, tapi bagaimana dengan Tianfu? Mereka tidak pernah menemukan penguasa istana itu. Ketika ini yang diminta Xiao Yan, tujuannya adalah untuk takut menyebabkan masalah yang tidak perlu. Selain itu, Xiao Yan tidak punya rencana untuk mengambil alih Tianfu, dan itu adalah rencana Xiao Yan untuk menyerahkan Tianfu kepada Yun Yun. Ketika Xiao Yan selesai mengatakan ini, dia hanya menatap Yun Jue. Bunga teratai mengenai dada boneka dengan cepat tenggelam dalam bentuk bunga teratai, dan mulut Xiao Yan juga tersenyum. Boneka yang persis sama dengan Yun Jue ini mungkin benar-benar dibuang saat ini. Di sisi lain, Qiao Lei melihat pemandangan ini, dan hatinya bergetar. Dengan metode Xiao Yan, mungkin saja untuk menyelesaikan Yun Jue tanpa menggunakan jurus ini, tapi mungkin butuh beberapa saat, tapi sekarang sepertinya Yun Jue tidak bisa menangani jurus ini sama sekali. Ledakan, ditemani oleh suara gemetar, nyala api setinggi langit naik langsung ke langit, membentuk pilar api besar. Dalam suara ledakan ini, sesosok terbang langsung, dan itu adalah Yun Jue. Hanya saja Yun Jue dalam keadaan malu saat ini, meskipun ada boneka berdiri di depannya, tubuhnya masih rusak parah. Secara khusus, seluruh lengan kirinya terbakar oleh api, dan dia bahkan bisa mencium bau panggang. Tubuh Yun Jue jatuh dengan keras ke tanah, dan Qiao Lei, yang berada di belakang Xiao Yan, mengerutkan kening dan berubah menjadi sosok, dan terbang langsung ke arah Yun Jue, berniat untuk mengenal orang ini secara menyeluruh. Kali ini, Yun Jue bertekad untuk membunuhnya, jadi lebih baik melakukannya dulu, Yun Jue akan tetap menjadi bencana. Tetapi ketika Qiao Lei hendak melakukannya, Xiao Yan berkata, ambil saja najinya. Saat ini, dia mungkin tidak bisa bertahan di sini, jadi tidak perlu mengotori tangan kita. Tapi, kalau dia bisa keluar dari sini, maka Jing Xincheng. Tangan Qiao Lei tergantung di depan dahi Yun Jue, dan dia berhenti tiba-tiba. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan akan mengucapkan kalimat ini.
Namun, dia masih mengingatkan Xiao Yan, bagaimanapun juga, membiarkan Yun Jue kembali hidup-hidup mungkin membawa bencana besar bagi kota Jingxin. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo pergi, ada banyak gerakan di sini, sepertinya banyak orang yang tertarik. Kita harus pergi dari sini sesegera mungkin. Ketika Xiao Yan selesai mengatakan ini, dia tidak menjelaskan apa-apa. Dia hanya bisa menarik tangannya, melirik Yun Jue dengan enggan, ragu-ragu sejenak atau melambaikan tangannya dan mengambil cincin Na dari tangan Yun Jue, dan kemudian dengan cepat mengikuti. Kecepatan Xiao Yan. Keringat seukuran kacang polong langsung mengalir di dahi Yun Jue, dan napasnya menjadi sangat cepat. Apakah ini kekuatan Xiao Yan? Tidak heran dia bisa mendapatkan skill immortal rang fighting, sungguh keajaiban bisa menyelamatkan nyawa kali ini. Namun, saya khawatir tangan kiri saya akan sulit pulih untuk sementara waktu. Adapun cincin Na yang telah diambilnya, Yun Jue tidak peduli. Dia memiliki beberapa cincin Na di tubuhnya, dan mungkin tidak ada apa-apanya jika salah satunya diambil. Hanya saja, jika balas dendam ini tidak dilunasi, itu benar-benar tidak mau, tetapi kekuatan Xiao Yan ada di sana. Kenapa kamu ingin mempertahankan hidupnya? Kamu harus jelas ada banyak orang di sini yang menginginkan hidupmu. Selama kamu memberi Yun Jue kesempatan, dia pasti akan membalas. Qiao Lei memandang Xiao Yan, miliknya, wajah dengan sedikit keraguan. Di depan Yun Jue, dia tidak bertanya langsung pada Xiao Yan, tapi sekarang dia berada jauh dari Xiao Yan, Qiao Lei tidak lagi menghindari apapun dan berbicara langsung. Xiao Yan mengangguk dan berkata, ya, memang ada banyak orang di sini yang ingin membunuhku. Namun, hanya ada beberapa orang yang benar-benar dapat membunuhku. Dengan kekuatan mereka, apakah menurutmu mereka akan bergabung dengan Yun Jue? Petik 2. Orang-orang di mulut Xiao Yan secara alami adalah Zhuo Wuying dan beberapa Raja Abadi lainnya. Raja Abadi sangat sulit, bahkan Xiao Yan tidak berani menghadapi mereka secara langsung, terutama di tempat ini. Namun, semut sudah cukup untuk membunuh gajah raksasa itu. Jika beberapa orang dengan kekuatan yang sama dengan Yun Jue bergabung, bahkan kamu. Qiao Lei memandang Xiao Yan, tetapi Xiao Yan memiliki senyum di wajahnya saat ini, dan mengangguk setuju. Qiao Lei langsung mengerti apa yang dimaksud Xiao Yan, dan menelan sisa kata-katanya. Sepertinya Xiao Yan sudah memikirkan segalanya. Mereka yang ingin aku mati, tetapi yang tidak memiliki kekuatan yang cukup pasti akan mengadakan grup. Ketika mereka mengadakan grup, begitu saya menemukan satu orang, maka saya menemukan grup ini, kata Xiao Yan. Tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengawasi segala sesuatu di sekitarnya sepanjang waktu. Itu akan membutuhkan sejumlah besar kekuatan jiwa. Namun, selama dia meninggalkan benih api surgawi di tubuh Yun Jue, selama Yun Jue menjauh darinya untuk sementara waktu, ketika dia jauh, dia akan memperhatikan dan berjaga-jaga. Dengan cara ini, ketika orang-orang yang ingin membunuhnya muncul, keberadaan mereka malah terungkap, dan Yun Jue malah menjadi pion Xiao Yan. Ini jauh lebih berguna daripada membunuh Cloud. Sepertinya kamu sudah mengambil keputusan. Namun, kamu harus jelas bahwa tidak pernah ada kekurangan orang pintar di dunia ini, dan ada orang yang dapat melihat melalui permainan yang kamu atur. Qiao Lei mengingatkan. Meskipun banyak orang yang masuk ke sini tidak terlalu tua, mereka semua adalah orang yang tidak kalah dengan rubah tua. Qiao Lei tidak ragu bahwa seseorang melihat melalui rencana Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk dan berkata, tentu saja aku tahu ini, dan aku punya rencana sendiri. Namun, aku sangat penasaran, bagaimana kamu bisa datang ke Bloodgrave City? Ketika Xiao Yan menanyakan kalimat ini, wajah Qiao Lei langsung pucat, sangat ketakutan, dan seluruh tubuhnya gemetar. Xiao Yan melihat pemandangan ini, dan segera berkata, lupakan saja, saya tidak akan bertanya. Jalan selanjutnya masih terserah Anda. Kali ini mungkin bencana, tetapi jika Anda bisa bertahan di sini Anda tidak akan pernah mendapatkan apapun. Kurang, tidak peduli apa, kelangsungan hidup adalah hal yang paling penting. Xiao Yan memandang Qiao Lei dan tidak mengejarnya lebih jauh. Namun, Xiao Yan tidak pernah berpikir untuk bekerja sama dengan Qiao Lei. Meskipun Qiao Lei baik dalam kekuatan dan pikiran, dia mungkin rekan satu tim yang dapat diandalkan di waktu normal, tapi dia akan menjadi musuhnya sendiri. Bagaimanapun, itu masih jauh lebih buruk daripada Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan baru saja turun tangan, Xiao Yan tidak pernah berpikir untuk kalah dengan Qiao Lei. Jika dia pergi dengan dirinya sendiri, dia pasti akan mati.
Jalan sendiri, mungkin masih ada jejak kehidupan. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yan, wajah Qiao Lei sedikit melunak, dan kemudian dia berkata kepada Xiao Yan, kalau begitu kamu harus memperhatikan dirimu sendiri, aku akan pergi dulu. Xiao Yan mengangguk, sementara Qiao Lei berubah menjadi Streamer dan pergi. Semuanya berada di bawah kendali Xiao Yan, dan pada saat ini dia benar-benar mulai mendekati Yun Jue. Di atas gurun, permukaan memancarkan aura panas, dan sesosok bergerak maju dengan cepat. Orang ini secara alami adalah Xiao Yan. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Qiao Lei, Xiao Yan tidak berhenti di situ dan berjalan menuju area inti. Sekarang, saya khawatir hanya mereka yang menemukan makam darah yang dapat pergi dari sini dengan jelas. Dengan berlalunya waktu, kegelisahan di hati Xiao Yan berangsur-angsur melonjak, dan makam darah tidak boleh memiliki tujuan sederhana untuk mengirim mereka ke sini. Namun, setelah masuk ke sini orang-orang di makam darah tampaknya telah menghilang sepenuhnya. Xiao Yan mencoba beberapa kali untuk mencari tahu tentang orang-orang yang masuk ke sini, tetapi pada akhirnya mereka semua terganggu. Siapapun yang bisa mengetahui berita mereka mungkin sudah lama mati. Orang-orang dari makam darah secara alami tidak bodoh, begitu tidak ada pencegahan dari penguasa makam darah, mereka akan menjadi sasaran kritik publik dan sasaran serangan bersama semua orang. Jadi yang harus mereka lakukan hanyalah berjalan dan menunggu. Atau menatap mangsa yang lebih lemah. Sedikit melahap kekuatan di sini. Dengan kekuatan mereka, orang biasa mungkin tidak dapat membantu mereka sama sekali. Terlebih lagi, bahkan jika Xiao Yan bertemu, akan sulit untuk mempertahankannya. Lagi pula, semakin berbahaya orang-orang dari makam darah saat ini, semakin dekat kerjasama dan kemampuan mereka, ini jelas bukan sesuatu yang dapat dihancurkan oleh satu orang. Jika Anda ingin mengalahkan mereka, saya khawatir tidak ada pilihan lain. Namun, setelah beberapa waktu, yang ditemui Xiao Yan bukanlah orang dari makam darah, tapi Zhuo Ying dan Zhuo Feng. Di dataran yang terik, kedua sosok itu terus membesar dari jauh ke dekat, dan kemudian mendarat tidak jauh dari Xiao Yan. Namun, ketika mereka berdua mendarat di tanah, kaki mereka sudah menginjak dua jejak kaki yang dalam di tanah, asap dan debu naik, dan badai manik menyapu langsung ke arah Xiao Yan. Adegan ini datang sangat tiba-tiba, sepertinya Zhuo Ying tidak berniat untuk menyapa Xiao Yan, bahkan nada sopannya dihilangkan, dan dia langsung memprotes Xiao Yan. Embusan angin bersiul dengan debu, tetapi ketika mendekati Xiao Yan itu akan dipaksa untuk melewati tubuh Xiao Yan dan bergegas ke kedua sisi, dan penghalang tebal pertempuran Qi muncul di depan Xiao Yan. Namun, mata Xiao Yan tiba-tiba melebar, dan tangannya terangkat secara refleks dan diletakkan di depan kirinya. Tepat ketika Xiao Yan melakukan tindakan ini, suara siulan melintas, sosok Zhuo Ying muncul di langit di atas Xiao Yan, satu kaki menendang langsung ke kepala Xiao Yan, dan gerakannya menjadi semakin parah. Ledakan, dalam sekejap mata, kaki itu menendang langsung ke lengan Xiao Yan, dan kekuatan yang mendominasi datang langsung dari lengan Xiao Yan, dan kemudian menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan, dan seluruh tubuh Xiao Yan terbang terbalik. Dengan kekuatan saja, pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi telah menekan dirinya sendiri. Namun, bukan itu saja, ketika Xiao Yan melangkah mundur, hampir pada saat yang sama, sosok hantu Zhuo Ying muncul di belakang Xiao Yan, dan sebuah pedang panjang menusuk tepat ke punggung Xiao Yan. Namun, untungnya, Xiao Yan telah mengeluarkan 9 penguasa indah yang terampil ketika dia melangkah mundur, dan segera melindungi punggungnya dengan backhandnya, hanya untuk melarikan diri secara kebetulan. Namun, kekuatan Zhuo Ying yang mendominasi langsung membuat Xiao Yan meluncur ke depan beberapa meter sebelum berhenti. Awalnya berpikir bahwa Zhuo Ying akan mengambil kesempatan untuk menyerang lagi, tetapi situasinya justru sebaliknya. Ketika Zhuo Ying menyelesaikan semua ini, tiba-tiba seluruh orang mundur secara langsung dan cepat, memperlebar jarak Xiao Yan. Namun, Xiao Yan tidak terkejut sedikit pun. Dia tampak muram di atas langit, di mana kapak raksasa besar menebas langsung ke bawah, dengan kekuatan untuk memotong gunung dan sungai. Dan pemegang kapak raksasa ini secara alami adalah Zhuo Feng. Ketika Zhuo Ying menyerang Xiao Yan, Zhuo Feng sedang membuat jurus ini. Jurus ini membutuhkan waktu pengisian yang sangat lama. Namun, justru karena waktu persiapan yang lama, jurus ini dibuat sangat kuat. Teleport. Xiao Yan melihat gerakan itu dan memilih untuk berteleportasi tanpa ragu-ragu.
Ketika kapak itu jatuh, dia mungkin tidak dapat menghadapi pertempuran berikutnya, jadi dia sebaiknya menghindarinya terlebih dahulu. Namun, teleportasi gagal bergerak dengan sukses, tetapi kapak raksasa di langit terus jatuh, dan ruang di sekitar Xiao Yan dikunci rapat oleh Zhuo Ying. Untuk membuat Xiao Yan menanggung langkah ini, dia secara alami membuat persiapan penuh bagaimana Xiao Yan bisa melarikan diri dari sini dengan cepat. Di mana kapak raksasa lewat, badai besar terbentuk dan menyerbu langsung ke arah Xiao Yan. Seluruh ruang menjadi terdistorsi secara tidak normal, dan bahkan sebagian dari ruang itu mulai runtuh. Dan Xiao Yan, yang berada tepat di bawah, juga sedikit gemetar, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Zhuo Ying akan memilih untuk membiarkan Zhuo Feng mengambil tembakan ketika kekuatannya jauh melampaui kekuatannya sendiri. Tembakan ini adalah langkah yang menakutkan. Mungkin Zhuo Ying tidak mengharapkan langkah ini untuk membunuhnya dengan lancar, tetapi mungkin saja untuk memukulnya dengan keras. Yang lebih penting adalah Zhuo Ying mungkin tidak menganggur saat ini. Ketika dia mengambil langkah ini, saya khawatir serangan Zhuo Ying akan datang. Tampaknya ketika dia membantu Gu Xuantong, dia benar-benar membuat Zhuo Ying memasukkannya ke dalam daftar yang harus dibunuh, itulah sebabnya dia sering menembak dirinya sendiri. Awalnya, ketika Zhuo Ying dan Zhuo Feng muncul, Xiao Yan ingin menghindarinya. Bagaimanapun, ada air pemusnahan. Jika dia ingin melarikan diri, mereka tidak akan pernah menemukannya, tetapi Xiao Yan sama sekali tidak memilih untuk melarikan diri. Beberapa hal harus diperoleh dari mulut Zhuo Ying. Mata Xiao Yan berangsur-angsur muncul dengan niat bertarung yang gila, tidak peduli seberapa sulit pertempuran di masa depan, dan tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan, yang harus dia lakukan sekarang adalah mengalahkan kedua orang ini. Mengambil napas dalam-dalam, api langit di tubuh dengan cepat berputar, dan napas Xiao Yan juga meningkat pada saat ini. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan dengan serangan terus-menerus ini. Ledakan. Sebuah cahaya putih menyilaukan datang langsung dari kapak raksasa, dan kemudian dengan cepat melahap tubuh Xiao Yan. Dan di atas langit, Zhuo Ying melihat pemandangan ini, tetapi wajahnya sangat tenang, dan kedua tangannya menuangkan energi balas dendam ke pedang panjang di tangannya, dan pedang panjang itu juga bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan, menelan gunung dan sungai dengan kemarahan. Aku tidak tahu apakah kamu beruntung kali ini, dan seseorang bersedia membantumu. Zhuo Ying melihat asap dan debu yang membubung di bawah, dengan seringai di sudut mulutnya. Dia diinterupsi oleh Senling di luar gedung Yingbin, tapi kali ini, tanpa perlindungan Senling, dia ingin melihat apa artinya Xiao Yan harus menghindari pukulan ini. Merasakan napas Xiao Yan, Zhuo Ying tidak lagi ragu-ragu, dan pedang panjang di tangannya akhirnya terayun ke bawah. Cahaya putih menyilaukan tersebar dari langit, dan pedang panjang juga diayunkan di bawah kendali Zhuo Ying, dan kemudian berubah menjadi pedang yang tersisa dan menebas ke arah napas samar di tanah. Melihat adegan ini, Zhuo Ying tidak bisa membantu tetapi memunculkan kembali adegan aslinya di benaknya. Itu adalah hari ketika saya mengendalikan keluarga, itu adalah hari kemuliaan yang tak terbatas, dan itu adalah hari ketika saya bekerja keras untuk mendapatkan persetujuan semua orang. Tetapi pada saat itu, ketiga orang itu keluar untuk membuat masalah, dan merekalah yang menarik kuburan darah yang menakutkan. Biarkan kuburan darah menjungkir balikkan seluruh keluarganya. Dia membunuh Liu Feng sendiri, dan Lan Bin tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Kebanyakan dari mereka mati. Dan hanya Gu Xuantong yang selamat. Saya mencari sosok Gu Xuantong di sini untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada bayangan Gu Xuantong. Namun, secara kebetulan, dia mendapat kabar tentang Xiao Yan, dan ketika dia memikirkan tindakan Xiao Yan di depan gedung Yingbin, dia merasa kesal, sehingga dia tidak ragu untuk mengalihkan semua kemarahannya pada Xiao Yan. Pedang Qi berbentuk setengah bulan menebas langsung ke tanah, dan semuanya tampak berubah menjadi kehampaan dimanapun pedang Qi lewat. Di bumi, asap dan debu yang mengepul tersebar, yang jelas merupakan karya agung Zhuo Feng. Pukulan mengerikan itu secara langsung memotong retakan besar di seluruh bumi, tetapi itu juga karena kapak ini. Asap dan debu yang tak terhitung jumlahnya dibawa ke atas tanah. Sesosok samar-samar terlihat dalam asap, berdiri di sana, memegang penggaris di depannya. Dan sebelum dia sempat membuat pertahanan, energi pedang berbentuk setengah bulan di langit mendarat di sosok dalam asap lagi. Niat pedang yang menakjubkan hanya mencabik-cabik sosok itu dalam sekejap, dan bumi yang telah terkoyak berubah lagi, dan niat pedang memotong seluruh bumi lagi.
Dengan kapak dan pedang, seluruh tanah dibagi menjadi 4 bagian, dan 2 jurang yang dalam terbuka di depan mata Zuo Wuying dan Zuo Wufeng. Gangguan itu masih belum cukup untuk menutupi 2 celah ini. Suara mendesing, Zuo Wufeng menghembuskan udara keruh, dan kemudian kekuatan jiwa yang kuat menyerang bumi. Meskipun Zuo Wuying sangat percaya diri dalam serangannya, dia sangat berhati-hati dalam tindakannya. Dia harus memastikan bahwa Xiao Yan benar-benar terbunuh akan lega. Di bumi, asap dan debu tidak menghilang untuk waktu yang lama. Tetapi kekuatan jiwa Zuo Wuying telah langsung melewati semua asap dan debu untuk mencapai jurang yang mereka potong. Tetapi sayangnya, dia tidak pernah menemukan apapun yang ingin dia temukan. Bagaimana mungkin, bahkan jika tubuhnya hancur, Skyfire di tubuhnya tidak akan pernah hancur, mungkinkah? Zuo Wuying memikirkan kemungkinan, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya. Zuo Wuying masih sangat percaya diri. Kekuatan serangannya. Kekuatan Raja Abadi jauh lebih kuat daripada alam roh abadi. Belum lagi untuk membunuh Xiao Yan kali ini. Zuo Wuying tidak memiliki keraguan sedikit pun, dan dia dengan jelas melihat tubuh Xiao Yan terkoyak. Zuo Wuying ragu-ragu sejenak, lalu seluruh orang jatuh dari langit, dan dengan lambaian tangannya, asap dan debu di sekitarnya terbang langsung ke kejauhan. Namun, ketika Zuo Wuying menyelesaikan semua ini, tiba-tiba gelombang udara bergulir langsung ke arahnya, bercampur dengan asap dan debu yang tak ada habisnya. Benar saja, dia tidak mati. Meskipun kekuatan jiwanya tidak bisa mendeteksi tubuh Xiao Yan sama sekali di sini, tetapi dengan perasaannya sendiri, Zuo Wuying masih bisa mengetahui bahwa Xiao Yan tidak dibunuh olehnya. Seorang penguasa menyapu langsung dari belakang Zuo Wuying. Meskipun dia tidak bisa mengamati sosoknya, niat membunuh yang ditampilkan dari belakang sangat jelas dan dapat sepenuhnya dinilai. Namun, ketika pedang panjang di tangan Zuo Wuying diayunkan ke belakang, seluruh bagian depannya terbuka, dan seorang penguasa raksasa menghantam langsung ke perut Zuo Wuying. Tidak bagus. Zuo Wuying sudah mengerti ketika dia merasakan musuh di punggungnya, dan dia hanyalah tiruan di belakangnya. Sayang sekali, bagaimana bisa Xiao Yan melewatkan kesempatan yang begitu bagus. Kekuatan 1000 kaki yang terkonsentrasi itu langsung jatuh ke tubuh Zuo Wuying, dan tubuh Zuo Wuying langsung terlempar dari tanah ke langit dengan gerakan ini. Namun, pakaian di dadanya sangat terbakar saat ini. Sentuhan kebencian berangsur-angsur menyebar dari wajah Zuo Wuying. Namun, ketika semua ini dilakukan, Xiao Yan juga terengah-engah. Meskipun dia cukup beruntung untuk lolos dari serangan Zuo Wuying, dia masih menghabiskan banyak pertempuran Qi untuk memikat Zuo Wuying dari langit. Bayangan, konsumsi Xiao Yan saat ini tidak terlalu besar. Dalam kehampaan, Zuo Wufeng melihat pemandangan ini, wajahnya sedikit berubah. Bagaimanapun, Zuo Wuying sangat malu saat ini, mungkinkah Xiao Yan benar-benar tidak mati? Zuo Wufeng ingin pergi untuk bertanya kepada Zuo Wuying, tetapi tiba-tiba sesosok muncul dari kehampaan dan membanting telapak tangan di dada Zuo Wufeng. Zuo Wufeng, yang tidak memiliki pertahanan, langsung terkena telapak tangan ini ditembak jatuh dari langit. Sesosok berdiri di atas langit, melihat pemandangan ini dengan penuh minat. Pada saat yang sama, ketika tubuh Zuo Wufeng dilumpuhkan oleh Xiao Yan, seekor ular raksasa tiba-tiba muncul dan merobek salah satu lengan Zuo Wufeng. Ekor ular besar itu jatuh langsung ke tubuh Zuo Wufeng, dan seluruh tubuh Zuo Wufeng jatuh langsung dari tubuh Zuo Wufeng, kosong, menghantam tanah dengan keras. 3 sosok keluar dari kehampaan, jelas sebuah kelompok, dan ada ekspresi puas di wajah mereka, dan ekspresi tekad untuk menang. Dalam asap dan debu di tanah, Xiao Yan melihat pemandangan itu, dan wajahnya menjadi semakin jelek. Xiao Yan tidak pernah berpikir bahwa mereka akan memilih untuk bergabung. Melarikan diri, tubuh Xiao Yan bergerak hampir tanpa ragu-ragu. Dengan air pemusnahan, bukan tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Namun, ketika Xiao Yan baru saja memulai, sosok di langit telah menghilang dan muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap. Pukulan yang mengerikan langsung membuat tubuh Xiao Yan keluar dari asap dan debu. Meskipun air pembunuh roh dapat menutupi nafasmu, itu tidak dapat menutupi lintasan gerakanmu, apalagi fluktuasi spasial. Meskipun kekuatan tempurku tidak terlalu bagus, aku sangat sensitif, selama ada beberapa ruang halus. Saya masih bisa mendeteksi fluktuasi. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata ini, dan keinginannya untuk pergi dari sini mengungkapkan keberadaannya. Namun, itu akan merepotkan lain kali aliansi yang dibentuk oleh 4 Raja Abadi mungkin benar-benar jatuh ke dalamnya kali ini.
Sial, ini benar-benar gelombang ombak yang belum terselesaikan. Melihat Raja Abadi yang muncul kembali di depannya, bahkan Xiao Yan merasakan rasa takut dan takut di hatinya. Meskipun dia berhasil menghindari pembunuhan ganda Zuo Wuying dan Zuo Wufeng, konsumsinya sama besar, dan kali ini dia menghadapi musuh tingkat Raja Abadi, pembaruan tercepat. Namun, meskipun situasi di depannya membuatnya tidak beruntung, Xiao Yan dengan cepat menjadi tenang. Semakin banyak waktu ini, semakin Anda harus tetap tenang, kepanikan hanya akan memperburuk keadaan. Xiao Yan dengan santai mengibaskan debu di jubahnya dan berkata kepada Raja Abadi di depannya, belalang menangkap jangkrik, dan Oriole ada di belakang, jadi sepertinya kalian semua sudah siap. Namun, aku punya terlalu banyak barang, di tubuh saya. Saya tidak berpikir Anda cukup baik. Xiao Yan berkata dengan sangat santai, tetapi ketika kata-kata ini jatuh, ada cibiran di sudut wajah Raja Abadi di sisi yang berlawanan, metode alienasi untuk membuat mereka curiga satu sama lain, sehingga menemukan peluang untuk terobosan. Tapi sayangnya, karena mereka akan memilih untuk bergabung, hal-hal ini sudah ditangani. Kamu memiliki banyak Skyfire dan Skyfire di tubuhmu. Dalam hal ini, apakah kami takut kami tidak cukup? Saya menyarankan Anda, jika Anda menyerahkan barang dengan patuh, mungkin ada cara untuk bertahan hidup, tetapi jika kami membiarkan kami lakukan sendiri, aku takut hidup lebih baik daripada mati. Raja Abadi di seberang Xiao Yan sangat bangga pada awalnya, tetapi kemudian berubah menjadi keserakahan. Ada banyak jenis api surgawi dan air surgawi di tubuh Xiao Yan, membunuhnya saja sudah cukup untuk membunuh orang biasa yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, dilihat dari berita dari makam darah, Xiao Yan masih memiliki keterampilan bertarung tingkat dewa. Orang-orang yang mengatakan ini di depanku di masa lalu pada dasarnya sudah mati. Hati Xiao Yan diam-diam melontarkan kalimat ini, tetapi dengan cepat ditekan oleh Xiao Yan. Bagaimanapun, kali ini berbeda dari masa lalu. Situasinya jauh dari yang dulu. Hanya ada beberapa Raja Abadi yang memasuki gedung Yingbin. Di antara mereka, Raja Abadi milik keluarga Lan dan klan kuno dan Raja Abadi dari persekutuan alkemis menyelesaikan misi mereka, tetapi mereka juga kehilangan nyawa. Oleh karena itu, Raja Abadi di sini pada dasarnya adalah satu-satunya Raja Abadi yang tersisa, dan mungkin tidak mungkin untuk mengandalkan orang lain untuk memeriksa dan menyeimbangkan mereka. Namun, saya hampir tidak bisa mengalahkannya sendiri, tetapi mengalahkan semua orang tidak diragukan lagi adalah mimpi bodoh. Setelah berpikir cepat, Xiao Yan mengalihkan perhatiannya ke Zuo Wuying. Adegan barusan juga muncul di benak Xiao Yan. Ular raksasa yang muncul dari udara tipis langsung menggigit salah satu lengan Zuo Wuying. Tampaknya mereka tidak membiarkan Zuo Wuying pergi. Artinya, dalam hal ini, Zuo Wuying dan Zuo Wufeng adalah pembantunya. Tapi itu tidak cukup. Pihak lain memiliki 4 Raja Abadi, dan keempat Raja Abadi ini tidak lemah. Meskipun Zuo Wuying kehilangan lengan, mungkin mudah untuk menghentikan Raja Abadi. Tetapi serangan Zuo Wufeng pada Xiao Yan barusan pasti menghabiskan banyak uang. Apakah itu dapat memblokir Raja Abadi adalah pertanyaan. Saya bisa berurusan dengan Raja Abadi dalam waktu singkat, tetapi masih ada Raja Abadi. Jika pihak lain memiliki 2 Raja Abadi untuk bergabung, maka Xiao Yan akan dihancurkan secara sepihak oleh mereka. Salah satu kesalahan adalah bencana-bencana. Zuo Wufeng ditembak jatuh dari kekosongan. Pada saat ini, lengannya masih meneteskan darah merah cerah, yang tampaknya sangat menyusup. Dia jelas berada di atas angin dalam pertempuran Xiao Yan, dan hanya butuh beberapa saat untuk menyingkirkannya, tetapi begitu banyak orang melarikan diri. Mata Zuo Wuying memancarkan tatapan cemberut, lalu melirik Zuo Wufeng yang sudah waspada tidak jauh, dan setelah berpikir, dia berkata, karena kamu telah menembak ke arah kami, itu tidak lebih dari demi api langit di kami. Saya tidak diragukan lagi khawatir bahwa saya lebih kuat dari Anda. Saya khawatir Anda bukan lawan saya sendiri. Selama Anda setuju, Anda akan membunuh Xiao Yan dan Gu Xuantong untuk saya. Zuo Wuying sama sekali tidak peduli dengan lengannya, tetapi mengucapkan kata-kata ini secara tak terduga. Dengan segel kekuatan Zuo Wuying di puncak Kaisar Abadi, mungkin tidak sulit untuk keluar dari sini. Tapi Zuo Wuying memilih jalan buntu seperti itu. Dan Xiao Yan mengerutkan kening ketika mendengar kalimat ini. Kegilaan Zuo Wuying ini benar-benar melebihi harapannya. Pada saat ini, dia masih terobsesi dengan dirinya sendiri dan Gu Xuantong, tetapi ini juga merupakan hal yang sangat rumit. Jika pihak lain benar-benar setuju, maka bukankah dia harus menghadapi 4 Raja Abadi sendirian?
Tidak, seharusnya 5. Karena Zuo Wuying begitu kejam, bahkan ketika 5 Raja Abadi bergabung, dia tidak akan menonton dengan patuh. Begitu titik kematian Xiao Yan muncul, dia akan terjerat. Namun, hal-hal bukan tanpa ruang untuk omset, mereka seharusnya tidak dengan mudah menyetujui permintaan Zuo Wuying. Kami tidak percaya apa yang dikatakan Patriark Zuo. Saya pikir membunuhmu adalah tindakan intuitif. Setelah Xiao Yan baru saja selesai merenung, kata-kata ketidakpercayaan masih datang. Di tempat hantu ini, tidak ada yang mau mempercayai apa yang disebut janji kosong. Lagi pula, tidak ada seorang pun di sini yang tahu apakah mereka bisa hidup sampai besok, dan hanya apa yang mereka dapatkan adalah milik mereka. Zuo Wuying melirik ketiga orang itu dan berkata, ngomong-ngomong, saya di sini Anda dapat berurusan dengan saya kapanpun Anda mau. Namun, saya sarankan Anda berurusan dengannya terlebih dahulu. Lagi pula, saya sudah patah lengan saat ini. Dan vitalitas saya terluka parah, bahkan jika saya mau, tidak mungkin untuk melarikan diri dari sini. Namun, orang ini berbeda. Sebagai seorang alkemis, dia memiliki pil obat yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, dan dia selamat dari serangan keduanya, dari kita. Dia sangat licin, dan dia memiliki beberapa jenis api surgawi dan air surgawi padanya. Jika kamu ceroboh dan membiarkannya melarikan diri, maka kamu akan kehilangan banyak uang. Pada saat ini, Zuo Wufeng tidak ragu untuk mengarahkan ujung tombak tajam mereka ke Xiao Yan, sementara jantung Xiao Yan berdetak kencang, orang ini benar-benar kejam. Aku berkata, bisakah kamu lebih santai? Jika kamu bersedia untuk mengambil tindakan, maka cepat selesaikan mereka bertiga. Kami mengambil api dan air dan melarikan diri dengan cepat. Jika kamu setuju dengan kerjasamanya, maka serahkan semuanya padaku. Suara tidak sabar terdengar, hal-hal semakin rumit. Ketika kata-kata agresif Raja Abadi muncul, wajah Xiao Yan menjadi lebih jelek. Awalnya mengharapkan Zuo Wuying untuk dapat bekerja sama dengannya, tetapi sekarang tampaknya satu-satunya sinar harapan ini telah sepenuhnya hancur, dan pada dasarnya tidak ada harapan baginya untuk bekerja sama dengannya. Pembaruan tercepat tampaknya semuanya masih terserah Anda. Xiao Yan mengepalkan 9 penguasa terampilnya erat-erat dengan kedua tangan, dan kekuatan jiwanya menyebar di sekelilingnya. Bahkan jika kondisi fisiknya tidak terlalu baik saat ini, dia hanya bisa menghadapi kesulitan. Mundur. Jika itu masalahnya, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Pada saat ini, salah satu dari 3 orang yang berdiri bersama memandang Zuo Wuying, tetapi ketika kata-katanya baru saja jatuh, dia membalik pergelangan tangannya, dan sebuah pil muncul di tangannya. Tangan. Jika Anda ingin saya mempercayai Anda, maka berikan pil ini kepada Zuo Wufeng untuk dimakan. Jika Anda memilih untuk melanggar kontrak maka Zuo Wufeng akan mati. Tunggu, ketika Anda memenuhi janji Anda, kami secara alami akan memberinya penawarnya. Raja Abadi melemparkan pil di tangannya ke Zuo Wuying dengan sedikit godaan di wajahnya. Zuo Wuying memang kejam, dan bahkan tidak mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk membalas dendam. Namun, dia ingin melihat apakah dia bisa kejam terhadap adiknya sendiri, Zuo Wuying, dan menyerahkan nyawa adiknya ke tangan musuh. Begitu Zuo Wuying melambaikan tangannya, pil obat jatuh ke tangannya, dan alisnya rapat-rapat. Raja Abadi yang terkenal diam-diam datang ke punggung Zuo Wuying, dan telah membentuk pengepungan ke Zuo Wuying. Begitu Zuo Wuying melakukan sesuatu yang aneh, saya khawatir mereka akan menyerang Zuo Wuying. Ini adalah ancaman yang tidak perlu dipertanyakan lagi, tetapi Zuo Wuying harus menelan ancaman ini. Pada saat ini, Zuo Wuying masih memiliki darah di lengannya, dan tubuhnya terus melemah. Jika dia tidak setuju, dia mungkin tidak dapat melihat musuhnya dikirim ke medan perang dengan matanya sendiri. Ini adalah sesuatu yang dia akan lakukan, tidak pernah mengizinkan. Zuo Wuying ragu-ragu sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke Zuo Wufeng, dan berjalan menuju Zuo Wufeng selangkah demi selangkah. Dan Zuo Wufeng juga tercengang ketika dia melihat adegan ini jelas, dia tidak berpikir bahwa saudaranya benar-benar berencana untuk membiarkan dia makan pil obat ini. Meskipun Zuo Wufeng tenggelam dalam latihannya, dia selalu sedikit memperhatikan hal-hal selain latihannya, dan dia sangat menghormati saudaranya. Tetapi itu tidak berarti bahwa Zuo Wufeng benar-benar tidak mengerti apa-apa, dan percakapan mereka tidak dihindari, sama sekali bukan Zuo Wupik. Makan. Zuo Wufeng perlahan mengangkat tangannya, dan kemudian perlahan mengirimkannya ke Zuo Wufeng dan berkata kepada Zuo Wufeng tanpa emosi sedikit pun. Dan Zuo Wufeng melihat pil obat merah dan menggelengkan kepalanya, jelas tidak mau makan pil obat ini.
Setelah Anda memakannya, maka hidup Anda tidak akan menjadi milik Anda. Zuo Wufeng secara alami tidak ingin menanggung rasa sakit seperti ini. Xiao Yan melihat pemandangan ini dan merasakan hawa dingin di hatinya lagi. Pada saat ini, Zuo Wufeng benar-benar tenggelam dalam kebencian, dan dia kehilangan kualitas paling dasar sebagai seorang pria untuk membalas dendam. Namun, orang seperti itu akan terlihat mengerikan. Xiao Yan menatap sekelompok orang di sekitarnya dengan waspada, dan mulai menemukan caranya sendiri untuk melarikan diri. Meskipun akan sangat sulit untuk pergi dari sini, bukan tidak mungkin, kuncinya adalah bagaimana memanfaatkan kesempatan. Makan. Zuo Wuying mengangkat pil obat di depan Zuo Wufeng lagi, tetapi dengan sedikit ketidaksabaran dan bahkan tatapan mengancam. Mata dingin membuat jantung Zuo Wufeng berdetak kencang, dan mata ketakutan ingin melarikan diri. Namun, setelah perjuangan, Zuo Wufeng tidak dapat menahan ancaman Zuo Wuying, dan perlahan mengambil alih pil obat yang diserahkan dari Zuo Wufeng. Akhirnya, tidak dapat menahan mata dingin Zuo Wuying, Zuo Wufeng hanya bisa menggertakkan giginya dan menelan pil di tangannya ke dalam mulutnya sendiri. Dan Zuo Wuying melihat pemandangan ini, mata dingin itu akhirnya menghilang, dan dengan lembut menepuk bahu Zuo Wufeng. Pada saat ini, keempat Raja Abadi juga sangat terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini, termasuk Raja Abadi yang memberi Zuo Wuying pil, tetapi dia tidak menyangka bahwa adiknya akan begitu mudah menghadapi paksaan Zuo Wuying. Tanah runtuh. Namun, ketika Zuo Wufeng menelan pil, sesosok telah bereaksi dari antara empat Raja Abadi. Pedang panjang muncul dari udara tipis, dan kemudian diam-diam menusuk Xiao Yan. Dentang. Namun, meskipun pedang ini datang dengan sangat tiba-tiba, Xiao Yan, yang sudah lama waspada, sudah bereaksi. Namun, hanya dengan satu gerakan, tubuh Xiao Yan langsung terlempar sejauh 10 meter. Namun, ini baru permulaan, karena orang yang datang ke sini sudah bergerak. Dia tidak akan memberi Xiao Yan kesempatan untuk tinggal, dan akan langsung menyerang Xiao Yan seperti tetesan hujan lagi. Ling Su, kamu terlalu tidak baik. Aku berkata, orang ini harus menjadi lawanku. Pertarungan antara keduanya segera menarik perhatian tiga lainnya, dan salah satu dari mereka segera berteriak. Namun, meskipun dia berkata begitu, gerakan di tangannya tidak lambat, dan itu telah berubah menjadi bayangan hitam dan mengejar Xiao Yan. Ling Su ini, yang datang ke sini begitu lama, tidak mengatakan sepatah kata pun. Awalnya, mereka berpikir bahwa Ling Su tidak tertarik pada Xiao Yan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa yang pertama kehilangan kesabaran adalah Ling Su yang selalu tampak paling tenang. Di sisi lain, Xiao Yan langsung merasa bahwa tekanannya sangat meningkat. Kedua Raja Abadi bergabung pada saat yang sama, dan bahkan dia tidak punya cara untuk campur tangan. Namun, tepat ketika Xiao Yan akan memberikan segalanya, sosok Ling Su tiba-tiba berbalik, dan telapak tangannya bertabrakan dengan sosok yang mengejarnya. Liu Mu, sebaiknya kamu tidak ikut campur dalam urusanku. Jika kamu bersikeras untuk ikut campur, maka aku akan berurusan denganmu dulu. Suara Ling Su yang tidak sopan terdengar. Dan Liu Mu juga marah setelah mendengar ini, dan berkata dengan enggan, kemarilah, saya benar-benar berpikir saya khawatir Anda tidak akan berhasil. Kedua kekuatan bertabrakan di sini, dan seluruh ruang tiba-tiba menjadi terfragmentasi. Namun, dalam tabrakan ini, meskipun kekuatan Ling Su kuat, ia tidak memiliki stamina, dan ada tampilan kekalahan yang samar. Adegan ini tiba-tiba mengejutkan Liu Mu. Ling Su ini tampaknya sedikit salah, tetapi Raja Abadi yang memberi Zuo Wuying pil berkata, biarkan Ling Su bertarung. Orang-orang yang seharusnya tidak datang, saya khawatir mereka akan datang juga. Orang yang seharusnya tidak datang. Mendengar ini, Liu Mu sebenarnya hanya melirik Xiao Yan dan tidak berencana untuk mengejar Xiao Yan, tetapi mundur, bahkan wajahnya terlihat ketakutan, hati-hati mengawasi. Orang yang memanggil Liu Mu kembali bernama Han Yao. Dia adalah seorang alkemis dengan kekuatan jiwa yang kuat, dan tidak seperti apoteker biasa, dia juga memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Alkimia dan semangat juang keduanya dibudidayakan, jadi ini juga ditakdirkan untuk statusnya yang tinggi di sini. Mengandalkan identitas sang alkemis, beberapa orang lain juga sangat menghormatinya. Oleh karena itu, Liu Mu tidak akan ragu untuk mundur, tidak mematuhi Han Yao bukanlah langkah yang bijaksana. Ini telah sepenuhnya diwujudkan dalam tindakan sebelumnya. Setelah kepergian Liu Mu, Xiao Yan tiba-tiba menarik napas lega, seorang Ling Su telah membuatnya hancur, dan jika dia menambahkan Liu Mu lagi, dia mungkin tidak dapat mendukungnya lama.
Namun, Xiao Yan juga mengerti dari kata-katanya bahwa satu-satunya orang yang bisa membuat mereka takut sebagai Raja Abadi adalah kuburan darah. Rasa dingin secara bertahap datang ke hati saya, itu benar-benar merepotkan setelah gelombang. Namun, hal terpenting bagi saya saat ini adalah menyingkirkan serangan Lingsu, dan kemudian menemukan cara untuk melarikan diri dari sini. Memanggil, sesosok putih terbang tidak jauh dari Xiao Yan, dan pedang panjang di tangannya telah menusuk langsung ke jantung Xiao Yan. Xiao Yan buru-buru melindungi penguasa Jiu Qiao Linglong di dadanya. Namun, pada saat berikutnya, pedang panjang yang awalnya menusuk ditusuk dengan keras, dan 9 penguasa indah yang terampil di tangan Xiao Yan segera keluar dari tangannya dan terbang ke kejauhan. Suara mendesing. Setelah penguasa Jiu Qiao Linglong terbang membuat busur di udara, ia terbang 100 meter dan dimasukkan ke bumi, dan retakan besar perlahan muncul di bumi. Jiu Qiao Linglong Ruler tertembak terbang. Xiao Yan buru-buru terbang menuju tempat Jiu Qiao Linglong Ruler berada, tapi tangannya sedikit gemetar. Pedang yang tampaknya biasa itu mengandung kekuatan yang mendominasi, yang secara langsung mengguncang lengan Xiao Yan sedikit, jika tidak, dia tidak akan kehilangan semua senjatanya. Xiao Yan mundur sambil memikirkan tindakan balasan. Setelah pertempuran dengan Zuo Wuying dan Zuo Wufeng barusan, saya telah menghabiskan terlalu banyak energi pendendam. Meskipun pil obat dapat dipulihkan, itu akan memakan waktu lama. Pada saat ini, pihak lain berada pada saat puncak, bahkan dia tidak bisa tidak merasa beruntung. Pedang itu tampaknya tidak memiliki kekuatan yang seharusnya. Setelah Lingsu berhasil pada pukulan pertama, dia mengayunkan pedang panjang dengan ringan di tangannya, dan segera 2 pedang Qi mengejar Xiao Yan. Namun, ada tatapan aneh di matanya. Beberapa ruang. Sepertinya keberuntungan Xiao Yan benar-benar buruk, dia benar-benar menghadapi begitu banyak musuh pada saat yang sama. Apalagi Zuo Wuying terlalu ceroboh untuk memberikan salah satu tangannya kepada musuh dengan begitu mudah. Saat itu dia membunuh Liu, betapa liciknya dia, ketika dia disegel, sepertinya ini juga pembalasan. Qin Guang melihat pemandangan di depannya dan berkata kepada He Sunyang di sampingnya. Dialah yang bertanggung jawab atas Liu Feng pada awalnya. Pada saat itu, mereka berperang melawan Liu Feng dan mengandalkan menara pemusnahan. Tidak ada keraguan tentang kekuatan Liu Feng. Serangan itu terbunuh. Melihat kembali adegan ini sekarang, bahkan dia berpikir itu tidak dapat dipercaya. Kematian Liu Feng tampaknya sulit untuk diterima. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, saya khawatir dia tidak akan mempercayai adegan ini sama sekali. Sebaliknya, He Sunyang jauh lebih tenang, melihat pemandangan di depannya dengan ekspresi acuh tak acuh. Apa yang kamu lihat mungkin bukan kebenaran. Sekarang hanyalah awal dari segalanya. Ketika tidak ada kesimpulan, segala sesuatu mungkin terjadi. Tapi, Zuo Wuying, sudah waktunya untuk menyelesaikannya. He Sunyang menatap Zuo Wuying, wajahnya di sana adalah kilasan niat membunuh. Memiliki esensi dari Kaisar Abadi yang kuat, Zuo Wuying memang sulit untuk dijaga. Kalau begitu aku akan mengumpulkan tongkat. Ketika Qin Guang mendengar bahwa He Sunyang akan berurusan dengan Zuo Wuying, dia segera mengambil keputusan. He Sunyang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu terlalu banyak orang untuk memecahkan Zuo Wuying, hanya sebuah kesempatan. Ketika He Sunyang selesai mengatakan ini, dia mengalihkan pandangannya ke Lingsu di kejauhan. Mata Han Yao perlahan menjauh dari ruang terkunci. Ketika kekuatan jiwanya mencoba menjelajah di sana, itu akan menghilang tanpa jejak seperti pasir yang tenggelam ke laut. Meskipun dia hampir sepenuhnya yakin bahwa ada orang di kuburan darah, dia tidak berani menyerang lebih dulu. Pada saat ini, yang ingin mereka lakukan adalah hidup. Jika tidak perlu, dia tidak ingin menyentuh tulang keras makam darah, dia hanya ingin melindungi keselamatannya sendiri. Oleh karena itu, ketenangan makam darah memberinya penghiburan. Dan Zuo Wuying berdiri di sebelah Han Yao, dan secara alami merasakan ruang. Namun, Zuo Wuying dengan cepat mengabaikan bahwa meskipun makam darah itu kuat, tidak ada dari mereka yang mencapai Raja Abadi. Pada saat ini, semua Raja Abadi mereka berkumpul bersama, dan makam darah tidak mungkin memindahkan mereka. Dan yang harus dia lakukan adalah menggunakan kekuatan Raja Abadi ini untuk memecahkan Gu Xuantong. Selama Gu Xuantong terpecahkan, maka keinginannya juga akan terpecahkan, dan kemudian dia akan bisa mundur. Ding, sebuah pedang panjang menyapu langsung di bahu Xiao Yan dan memotong pakaian Xiao Yan. Serangan yang tampaknya cepat itu tidak menyebabkan kerusakan seksual yang berarti pada Xiao Yan. Dan Xiao Yan memanfaatkan kesempatan ini untuk mundur ke kejauhan.
Ada apa? Apakah Ling Su sengaja mengeluarkan air? Orang yang kelelahan harus bekerja sangat keras. Liu Mu memandangi dua orang yang semakin menjauh dari mereka, menunjukkan ketidakpuasan. Memang, saya selalu merasa bahwa Ling Su sedikit berbeda. Serangannya tampaknya sangat cepat, tetapi dia selalu kekurangan stamina. Tampaknya dia mengandalkan beberapa cara untuk meningkatkan kekuatannya, bukan Raja Abadi yang asli. Orang akhirnya angkat bicara. Orang inilah yang merobek salah satu lengan Zuo Wuying. Dia diam sebelumnya, tetapi sekarang melihat dua orang yang semakin menjauh dari mereka, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Dan Han Yao tampaknya telah memperhatikan sesuatu, dan segera berkata, Liu Mu, lihatlah. Adapun makam darah aku juga menonton. Setelah memikirkannya, Han Yao segera mengeluarkan perintah, dan Liu Mu, yang sudah lama tidak tahan, berubah menjadi sosok dan mengejarnya. Baru saja, saya takut dengan makam darah dan tidak bergerak, tetapi sekarang makam darah tidak bergerak, jadi biarkan diri Anda menyelesaikan orang ini yang Ling Su tidak dapat memecahkannya untuk waktu yang lama. Han Yao memandangi dua orang yang bertarung di kejauhan, dan tiba-tiba rasa dingin muncul dari tubuhnya, dan berkata kepada Liu Mu, yang sudah dekat dengan keduanya di kejauhan, kembalilah. Sebagai seorang apoteker, kekuatan jiwa Han Yao yang kuat memberi Han Yao kemampuan persepsi yang jauh melebihi orang biasa. Ketika Liu Mu dengan cepat mendekati Xiao Yan dan Ling Su, dia jelas merasakan niat membunuh yang datang dari dua orang di kejauhan. Tapi, sayangnya, perasaan Han Yao sepenuhnya benar. Namun, Liu Mu tidak dapat melarikan diri dari nasib seperti mimpi buruk. Ketika Liu Mu mempercepat ke Xiao Yan dan Ling Su dengan seluruh kekuatannya, kebetulan Xiao Yan dipukul mundur oleh Ling Su sejauh 10 meter lagi, dan Liu Mu mengambil kesempatan itu. Tidak peduli seberapa kuat kamu, ranah Raja Abadi bukanlah sesuatu yang bisa kamu tantang. Tetap di sini. Sebuah cahaya dingin keluar dari mata Liu Mu, dan tombak panjang di tangannya tiba-tiba menusuk jantung Xiao Yan dengan suara bersiul. Meskipun tidak jelas mengapa kekuatan Dou Ling Su sedikit sia-sia, Liu Mu tidak memperhatikan semua ini. Dia menyuntikkan 90% kekuatannya ke dalam tembakan ini, untuk menang dengan satu gerakan. Begitu dia mendarat, dia diserang oleh serangan gila Liu Mu. Pada saat ini, Xiao Yan, yang sudah terluka, menggertakkan giginya, dan segera mengurus begitu banyak. Dia menyuntikkan semua kekuatan yang tersisa di tubuhnya ke dalam 9 penguasa indah yang terampil, dan kemudian api yang berkobar bertabrakan dengan tombak panjang di tangan Liu Mu. Ledakan. Apakah kamu berjuang sampai mati? Serangan semacam ini bisa. Liu Mu menatap Xiao Yan dengan seringai di sudut mulutnya. Belum lagi Xiao Yan yang lemah sekarang. Bahkan jika Xiao Yan dalam kondisi puncaknya ingin mengambil langkah ini, itu mungkin tidak sulit. Engah. Tiba-tiba, Liu Mu memuntahkan seteguk darah, dan menatap dadanya dengan tak percaya, di mana sebuah tangan datang langsung dari belakangnya, meninggalkan lubang di dadanya. Bagaimana mungkin? Tubuh Liu Mu menjadi gemetar pada saat ini, dan tangan yang memegang tombak secara bertahap mengendur. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ling Su akan meluncurkan serangan diam-diam saat ini. Di belakang mereka adalah Han Yao dan dua Raja Abadi lainnya. Jika Ling Su berani bertarung, itu berarti dia harus menanggung kemarahan kedua orang itu. Tangan yang melewati tubuh Liu Mu dengan cepat ditarik keluar dari tubuhnya. Namun ketika tangan itu ditarik keluar, lapisan cairan hitam dengan cepat memasuki tubuhnya di sepanjang darahnya. Maaf, tapi aku harus meminjam tubuhmu. Sebuah kalimat dingin datang dari belakang Liu Mu, dan sosok itu melintas. Sosok putih muncul tepat di depan Xiao Yan, dan melemparkan pil ke Xiao Yan. Jika kamu tidak mati, makan saja. Lari. Orang ini, Xiao Yan tersenyum pahit, sudut mulutnya sedikit berkedut, tapi dia masih tidak menolak. Sekarang bukan waktunya untuk terlalu peduli, semuanya masih yang paling penting. Semuanya terjadi begitu saja dalam hitungan detik, tetapi sekelompok orang di kejauhan samar-samar menyadarinya. Apakah itu akhirnya muncul? Aku sudah menunggu saat ini untuk waktu yang lama. Ketika Zuo Wuying selesai mengatakan ini, seluruh orang terbang keluar, dan pada saat yang sama, ada niat membunuh yang tak tertandingi. Pada saat ini, meskipun Zuo Wuying hanya memiliki satu tangan, bahkan Han Yao tidak bisa menahan kulit kepalanya yang kesemutan karena amarah itu. Tampaknya memang pilihan yang bijaksana untuk tidak melakukannya dengan Zuo Wuying sebelumnya. Apa yang terjadi di sini? Raja Abadi lain di samping Han Yao masih tidak bereaksi, semua ini terlalu tiba-tiba. Wajah Han Yao tenggelam seperti air, dan dia tidak menjelaskan apa-apa selain berkata,
Pergi, lihatlah. Pembaruan adalah yang tercepat. Tidak peduli apa, kita tidak bisa membiarkan Liu Mu mati. Jika tidak, situasi kita akan menjadi bahkan lebih sulit. Ketika Han Yao selesai mengucapkan kata-kata ini, dia dengan cepat berjalan menuju Liu Mu, sementara orang lain ragu-ragu dan mengikuti dengan cepat. Selamatkan aku. Ketika Liu Mu melihat kedua orang itu muncul, dia memuntahkan seteguk darah lagi. Dia benar-benar tidak ingin mati di sini dengan mudah. Itu tidak menyakiti hati. Masih ada bantuan. Raja abadi lain di samping Han Yao melirik luka Liu Mu dan berkata bahwa jika dia bisa membantu tepat waktu, dia akan bisa menjaganya dengan ketahanan Raja abadi. Han Yao mengangguk dan melangkah maju. Tetapi segera, Han Yao menemukan masalahnya. Garis hitam tiba-tiba muncul di wajah Raja abadi ini, dan bahkan pembuluh darah yang dilihatnya memiliki arus bawah hitam. Bergerak. Minggir. Ketika Han Yao selesai mengatakan ini, dia buru-buru mundur ke kejauhan. Namun, bahkan ketika Han Yao tidak punya waktu untuk menghindar, darah di tubuh Liu Mu tiba-tiba mendidih, dan seluruh orang meledak pada saat ini. Tren ledakan ini tidak kalah dengan penghancuran diri dari orang kuat Raja Abadi yang kuat. Badai yang kuat langsung menggulung tubuh Han Yao hingga 100 meter jauhnya, meninggalkan bekas luka yang dalam di punggungnya. Penjaga ular roh. Namun, orang lain jauh lebih beruntung. Seekor ular raksasa melayang di sekelilingnya, membungkus seluruh tubuhnya. Ada sisik ungu tebal di tubuh ular raksasa ini, dan lapisan sisik ungu ini menahan ledakan ini untuknya. Gu Xuantong, ini benar-benar mengejutkanku. Tampaknya Ling Su telah terbunuh. Tuan muda dari klan kuno benar-benar seorang tuan yang tidak mudah dipusingkan. Ular raksasa itu perlahan jatuh darinya, dan akhirnya berbalik menjadi ular ungu kecil dan dimasukkan ke lengan bajunya olehnya. Setelah mengalami serangan ini, dia secara bertahap mengerti apa yang sedang terjadi. Ling Su, yang muncul di samping mereka sejak awal, bukanlah dirinya sendiri, tetapi Gu Xuantong menyamar. Tidak heran orang ini tidak berdaya ketika berhadapan dengan Xiao Yan. Han Yao perlahan berdiri dari tanah, dan ada rasa sakit yang membakar di belakangnya. Namun, ada kegembiraan di wajahnya. Meskipun Xiao Yan untuk sementara pergi dengan bantuan Gu Xuantong, Duo Wuying akhirnya bergerak. Kemudian, mereka pasti akan menderita korban, dan tidak peduli pihak mana yang menang, mereka akan menjadi pemenang terakhir. Sepertinya hanya ada dua dari kita yang tersisa. Itu benar-benar mengejutkanku. Han Yao mengerutkan bibirnya dan berkata, jangan katakan itu terlalu dini. Meskipun Gu Xuantong kuat, tidak mudah untuk membunuh Ling Su hanya karena dia ingin. Anda menemukan Ling Su sesegera mungkin. Waktu untuk bertahan hidup akan datang. Selama itu berhasil, maka saatnya untuk bernegosiasi dengan makam darah. Ayo pergi. Benarkah? Kamu percaya orang itu? Orang lain tersenyum. Namun, dia tidak menolak, dan ular kecil ilusi yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari tubuhnya dan merangkak ke kejauhan. Apakah kamu akhirnya memilih untuk mengambil tindakan? Tampaknya rencananya lebih cepat dari yang diharapkan. Jadi mari kita lihat siapa di antara kamu yang bisa bertahan. He Sunyang menjabat tangannya. Langit berwarna abu-abu, dan cahaya di seluruh dunia agak redup. Tiba-tiba, dua sosok terbang dari jauh. Kedua orang ini sedang terburu-buru dan juga sangat malu. Pada saat ini, wajah mereka penuh dengan kesedihan. Ketika seseorang melihat dua sosok di sepanjang jalan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bukan hal kecil yang membuat kedua orang ini sangat panik. Benar saja, ketika mereka berdua baru saja pergi, sosok hitam mengejar mereka secara langsung, dan aura mencekik yang mengerikan tiba-tiba meresap ke seluruh negeri, dan ruang yang sudah menyedihkan membuat orang sedikit terengah-engah saat ini. Orang-orang di sekitar merasakan niat membunuh ini, dan segera mundur ke kejauhan. Ini mungkin pengejaran, dan jika seseorang tidak berpartisipasi dengan baik, itu mungkin hancur. Gu Xuantong, aku cukup beruntung untuk menyelamatkan hidupmu terakhir kali, tapi kali ini aku ingin melihat siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu. Memikirkan hal ini, Duo Wuying tiba-tiba menggertakkan giginya, dan kecepatannya meningkat pesat lagi. Semakin dekat dan dekat dengan Xiao Yan dan Gu Xuantong. Orang ini tampaknya bertekad untuk membunuhmu. Meskipun seseorang telah menghapus lengannya, aku khawatir kekuatannya masih sangat menakutkan. Yang paling penting adalah bahwa Raja Abadi lainnya mungkin akan menyusul saat ini. Kami masih memiliki untuk menemukan cara untuk menghadapinya, tidak ada cara untuk melarikan diri. Xiao Yan merasakan Zuo Wuying yang mendekat melawan jalan Xuan kuno. Xiao Yan juga sedikit terkejut dengan penampilan Gu Xuantong, terutama ketika Gu Xuantong muncul sebagai Ling Su.
Namun, ketika dia bertarung melawannya, Xiao Yan secara bertahap mengetahui identitas Gu Xuantong. Bagaimanapun, kekuatan Raja Abadi Xuantong kuno ditingkatkan oleh kekuatan alam roh abadi, jadi dia memiliki stamina yang tidak mencukupi. Kalau tidak, jika itu benar-benar Lingsu, Xiao Yan mungkin akan lebih malu, dan bukan tidak mungkin bahkan jatuh di sana. Cepat sembuhkan lukamu dulu, sudah waktunya untuk berdamai dengan dia. Gu Xuantong mengangguk setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Meskipun masih ada banyak orang kuat di belakang Zuo Wuying, Gu Xuantong tahu bahwa sebelum Zuo Wuying dan mereka tidak memiliki hasil, orang-orang ini tidak akan dengan mudah mengambil tindakan, yang memberi Gu Xuantong kesempatan. Selama periode pelarian, Gu Xuantong secara alami tidak melakukan apa-apa. Di satu sisi, Gu Xuantong mulai memulihkan semangat juangnya, dan di sisi lain, dia juga memikirkan cara menghadapi Zuo Wuying. Tentu saja, yang lebih penting adalah menghadapi apa yang terjadi setelah Zuo Wuying, dan sekarang hampir waktunya untuk menghitung. Gu Xuantong tiba-tiba mulai memperlambat kecepatannya, dan kemudian perlahan-lahan tetap dalam kehampaan. Akhirnya mendarat di tanah. Xiao Yan melihat bahwa Gu Xuantong telah berhenti, dan kemudian dia juga melambat dan mendarat tidak jauh dari Gu Xuantong. Xiao Yan tidak pernah berpikir bahwa dia akan pergi dari sini sendirian saat Gu Xuantong dan Zuo Wuying sedang bertarung. Lagi pula, dalam keadaan seperti itu, Gu Xuantong bisa saja berdiri dan membiarkan Raja-Raja Abadi itu membunuhnya. Namun, Gu Xuantong tidak memilikinya. Jika bukan karena dia, saya khawatir dia tidak akan bisa melarikan diri sama sekali, apalagi membunuh Raja Abadi bersama. Terlebih lagi, jika Anda melarikan diri saat ini, maka Anda akan semakin terisolasi dan tidak berdaya di masa depan. Karena itu, lebih baik tinggal dan maju dan mundur bersama. Di perut Xiao Yan, aliran kekuatan yang stabil mengikuti darah Xiao Yan ke seluruh bagian tubuh. Cedera Xiao Yan juga pulih sedikit demi sedikit. Efek, pada kecepatan ini, Xiao Yan yakin bahwa dia akan pulih sepenuhnya setelah 1 jam, tetapi hanya jika dia tidak akan diganggu. Desir, sesosok mengejar Xiao Yan dan yang lainnya, dan mendarat di depan mereka. Satu-satunya tangan kanan yang tersisa mengepal, dan sepasang mata merah menatap Gu Xuantong. Niat membunuh yang tampaknya terwujud membuat orang merasa dingin di hati mereka. Ayo pergi bersama, hari ini aku akan menggunakan darahmu untuk menghibur leluhur kita di langit. Mata Zuo Wuying menyapu Xiao Yan dan Gu Xuantong, lalu berkata dengan dingin. Dia tahu bahwa dua orang di depannya sangat merepotkan, bagaimanapun, serangannya yang mengerikan tadi tidak membunuh Xiao Yan. Namun, dia tidak takut sama sekali. Meskipun dia kehilangan lengannya, kekuatan Raja Abadi masih ada. Gu Xuantong melirik lengan Zuo Wuying yang patah dan berkata, untuk orang cacat, saya tidak membutuhkan 2 orang, saya cukup. Kata-kata Gu Xuantong sangat jelas tetapi itu sangat memalukan bagi Zuo Wuying. Dia menyentuh lengannya yang terputus dan pemandangan itu baru saja muncul di benaknya. Jejak ketakutan melintas di matanya, tetapi dia dengan cepat menekannya. Saluran, kamu mencari kematian. Ketika dia selesai mengatakan ini, tubuh Zuo Wuying telah menghilang di tempatnya, dan pedang panjang menusuk langsung ke arah Gu Xuantong. Gu Xuantong melihat pedang panjang yang terus membesar di depannya, dan perlahan-lahan mengangkat tangan kanannya. Pusaran hitam muncul langsung di telapak tangannya, dan pedang panjang menusuk yang itu. Dalam pusaran, itu menghilang sedikit demi sedikit. Kemunculan tiba-tiba ini benar-benar mengejutkan Zuo Wuying. Gu Xuantong saat ini dan Gu Xuantong di depan gedung Yingbin memberinya perasaan yang sama sekali berbeda. Saat itu, Gu Xuantong penuh dengan bekas luka, dan dia bisa menyelesaikannya tanpa menghancurkannya, tapi sekarang Gu Xuantong seperti gunung yang tak tergoyahkan. Orang ini, Xiao Yan memandang Gu Xuantong, bahkan dia harus mengakui kekuatan Gu Xuantong, mengandalkan metode rahasia untuk membiarkan kekuatannya memasuki Raja Abadi. Kekuatannya telah melampaui orang biasa, terlalu banyak. Ketika Gu Xuantong melahap pedang panjang, dia berkata kepada Zuo Wuying, sampah yang saya bicarakan tidak berarti lengan Anda, tetapi di sini. Gu Xuantong menunjuk ke hatinya, dan melanjutkan, cacat fisik dapat diperbaiki, tetapi cacat spiritual tidak dapat diperbaiki. Tubuh Zuo Wuying bergetar, tetapi bagaimanapun juga dia tidak meluncurkan serangan, dan Xiao Yan merasa lega, dan kemudian dia tidak lagi ragu-ragu, membuka jarak dengan mereka, dan mulai memulihkan luka-lukanya dengan sepenuh hati. Kontes dengan Zuo Wuying hanyalah awal dari perselisihan ini, dan ada tantangan yang lebih menakutkan di depan. Sebelum kita memulai perang, ada satu hal yang perlu saya konfirmasi.
Apakah Liu Feng dan Lan Bin benar-benar mati di tangan Anda? Gu Xuantong ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi akhirnya bertanya. Dia tidak mengerti masalah ini. Gu Xuantong sangat gelisah. Dan ketika Zuo Wuing mendengar kalimat ini, dia berkata dengan mencibir di sudut mulutnya, Liu Feng benar-benar mati di tanganku. Sedangkan untuk Lan Bin, dia pasti tidak akan selamat. Percaya atau tidak, ketika kamu turun, Anda secara alami akan mengerti. Tanda seru petik 2 titik. Kata-kata tegas Zuo Wuing muncul di telinga Gu Xuantong, dan itu tidak hilang untuk waktu yang lama. Kalimat inilah yang mengangkat keraguan di hati Gu Xuantong, dan tentu saja, ada juga jejak keberuntungan yang hilang bersamanya. Dalam adegan aslinya, bahkan dia dalam bahaya, dan kekuatan yang dikirim oleh makam darah terlalu menakutkan. Pada hari itu, dia berjuang keras untuk membunuh semua orang yang dikirim oleh makam darah, tetapi dia juga membayar mahal untuk itu. Bahkan jika dia memiliki kemampuan pemulihan yang luar biasa, dia masih terluka. Jika barisan yang sama berurusan dengan mereka, ditambah serangan diam-diam Zuo Wuing, kecuali keajaiban terjadi. Ketenangan di mata Gu Xuantong berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh kemarahan yang diam, kemarahan yang mengamuk melonjak dari hatinya. Mereka bertiga memasuki makam darah dengan tujuan yang sama dan memikul tanggung jawab yang berat. Mereka bisa mati di tangan kuburan darah, tetapi mereka sama sekali tidak diizinkan mati di tangan rakyatnya sendiri. Karena Zuo Wuing mengabaikan keselamatan seluruh benua dan menembak mereka, maka Gu Xuantong tidak melepaskannya. Bahkan jika mereka membayar mahal, mereka akan membunuh Zuo Wuing dan memberi mereka penjelasan. Jika itu masalahnya, maka tinggalkan hidupmu di sini. Kata-kata dingin jatuh dari mulut Gu Xuantong, dan suhu di sekitarnya juga turun dengan cepat pada saat ini. Melihat mata dingin Xuantong kuno, hati Zuo Wuing tiba-tiba terasa dingin. Hari-hari ini, dia juga memiliki pemahaman tentang identitas Gu Xuantong. Sebagai tuan muda dari klan kuno, bahkan saat ini di kota makam darah, dia masih merupakan sosok yang kuat. Tapi Gu Xuantong yang malu hari itu secara bertahap membuatnya melupakan kengerian Gu Xuantong. Pembaruan tercepat saat ini, ketika dia secara resmi bertarung melawan Gu Xuantong, dia sebenarnya merasa sedikit malu. Zuo Wuing menghirup udara keruh perlahan, dan mengarahkan jari telunjuk tangan kanannya ke dahinya. Tiba-tiba, sebuah rune aneh muncul di depan dahinya, dan semburan aliran udara abu-abu muncul langsung dari lengan Zuo Wuing yang patah. Aliran udara abu-abu yang cepat langsung membentuk lengan. Ketika semua ini selesai, Zuo Wuing melepaskan tangannya, dan rune aneh itu berangsur-angsur menghilang. Saya memotong lengan hanya untuk menghilangkan kewaspadaan mereka, tetapi sekarang tampaknya ini tidak perlu. Zuo Wuing mengguncang lengannya yang baru tumbuh dan berkata. Gu Xuantong sedikit terkejut ketika dia melihat adegan ini. Saya tidak berharap Zuo Wuing memiliki sarana seperti itu, tetapi lengan ini seharusnya tumbuh sementara, dan tidak mungkin untuk menyimpannya untuk waktu yang lama. Kalau tidak, ini terlalu menakutkan. Serangan pertama lebih kuat. Sosok Gu Xuantong segera menghilang. Jika lengan Zuo Wuing patah, Gu Xuantong masih memiliki sedikit keuntungan, tetapi sekarang tampaknya sedikit keuntungan ini telah hilang. Menghadapi masa kejayaan Zuo Wuing, jika dia tidak menganggapnya serius, aku takut bahkan dia akan jatuh di sini. Hilangnya Gu Xuantong sama sekali tidak mengejutkan Zuo Wuing. Kekuatan jiwanya menutupi 100 meter di sekelilingnya. Selama Gu Xuantong muncul dalam persepsinya, dia bisa segera menemukan. Namun, yang mengejutkan Zuo Wuing adalah dia tidak merasakan sosok Gu Xuantong, tetapi cahaya di sekitarnya tiba-tiba menghilang sepenuhnya pada saat ini. Semuanya gelap gulita, dan tidak ada yang bisa dilihat. Selanjutnya, pemandangan yang lebih menakutkan muncul, persepsi kekuatan jiwa Zuo Wuing benar-benar menghilang, dan kekuatan jiwanya menghilang tanpa jejak seperti jatuh ke jurang dan laut. Pada saat ini, Zuo Wuing telah sepenuhnya berubah menjadi orang buta, dan dia tidak memiliki cara untuk memahami segala sesuatu di sekitarnya. Zuo Wuing telah mengalami konfrontasi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak pernah merasa begitu tertindas. Namun, pada saat yang sama teror terjadi, Zuo Wuing mengangkat tangan kirinya, dan tiba-tiba sekelompok api biru memancar dari tubuh Zuo Wuing, menerangi penglihatan Zuo Wuing. Namun, api di tangan Zuo Wuing terus-menerus bergoyang, dan ketakutan samar tercermin dari tubuh Zuo Wuing. Ini adalah penindasan mutlak dari level. Ini benar-benar efek Tian Sui. Zuo Wuing menghela nafas lega, tetapi dia tidak berani diremehkan. Namun, semua ini hanyalah permulaan.
Meskipun api hijau di tangan Zuo Wuing ditekan sampai batas tertentu, itu cukup bagi Zuo Wuing untuk mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Pada saat ini, sudah ada lapisan air hitam di tanah. Lapisan air ini memiliki daya tarik yang kuat, dan Zuo Wuing akan mengalami kesulitan untuk bergerak satu langkah. Dan Zuo Wuing akhirnya memilih untuk menyerah ketika dia mencoba untuk waktu yang lama tetapi tidak berhasil. Dia ingin melihat berapa lama Gu Xuantong bisa bertahan. Semakin kuat bagian belakangnya, semakin banyak energi dendam dan kekuatan jiwa yang harus Anda bayar. Zuo Wuing menatap segala sesuatu di sekitarnya. Setelah beberapa saat hening, permukaan air yang tenang akhirnya mulai berubah. Kolom air berangsur-angsur naik, dan akhirnya perlahan berubah menjadi bentuk manusia. Akhirnya, itu jelas muncul di depan Zuo Wuing. Saat melihat orang di depannya, mata Zuo Wuing melebar, dan dia berkata dengan ngeri, "Senior." Itu benar, orang di depan Zuo Wuing tidak lain adalah Kaisar Abadi keluarga Zuo yang dicabut nyawanya oleh pemilik makam darah di keluarga Zuo. Kaisar Abadi keluarga Zuo itu memandang Zuo Wuing, tidak berbicara, hanya berjalan menuju Zuo Wuing selangkah demi selangkah, dengan sedikit kebaikan di matanya. Namun, ketika Kaisar Abadi muncul di samping Zuo Wuing, pedang panjang di tangan Zuo Wuing menusuk tanpa ragu-ragu, dan pedang panjang itu tiba-tiba melewati tubuh Kaisar Abadi. Datanglah ke pertarungan satu lawan satu denganku jika kamu memiliki kemampuan, ilusi ini tidak berguna bagiku. Zuo Wuing melambaikan pedang panjang di tangannya, dan suara menghina menyebar. Sebagian besar esensi Immortal Sovereign keluarganya disegel di tubuhnya, tidak ada yang tahu leluhur keluarga lebih baik dari dirinya sendiri. Tidak jauh, di tangan kiri Gu Xuantong, ada massa energi hitam, sementara tangan kanan memancarkan cahaya putih, dua cahaya berbeda saling melengkapi. Mata Gu Xuantong tertutup rapat. Pada saat ini, dia dapat dengan mudah menguasai dua jenis Tian Sui. Namun, ketenangan Zuo Wuing berada di luar imajinasinya. Apa yang harus dia lakukan saat ini adalah menunda waktu sehingga Xiao Yan punya cukup waktu untuk pulih. Jika tidak, dengan mereka berdua bertarung, Xiao Yan tidak akan bisa pulih dengan sepenuh hati. Karena itu tidak cukup, maka, ketika Gu Xuantong selesai mengatakan ini, kekuatan jiwa mengalir keluar. Segera, darah merah cerah mengalir keluar dari luka Kaisar Abadi, dan tangan tua itu secara bertahap menyentuh kulit Zuo Wuing. Adegan nyata ini membuat Zuo Wuing gemetar. Kota kuburan darah. Ini adalah malam yang gelap dan panjang, dan sangat lama. Di langit di atas kota makam darah, ada badai energi yang terjalin dengan ki pertempuran yang menakutkan dalam bentuk kota. 3000 Ruo Shui menghadapi abadi digital kekuatan super sendirian dengan kekuatan satu orang, dan dia masih samar-samar berada di atas angin. Adegan ini tiba-tiba membuat ketakutan kelompok kekuatan super semakin dalam. Meskipun di tahun-tahun damai, kekuatan mereka tidak lagi sebanding dengan kekuatan tempur periode puncak tetapi tidak jauh berbeda dengan 3000 air lemah. Satu-satunya cara untuk menjelaskan ini, mungkin hanya ada satu kemungkinan. Artinya, 3000 Ruo Shui mungkin benar-benar menyingkirkan batasan daratan dan berjalan ke langkah legendaris itu. Kalau tidak, mereka tidak akan berjuang begitu keras. Patriark klan kuno memandang 3000 perairan lemah di depannya. Pada saat ini, wajah tua itu juga penuh dengan perubahan kehidupan. Tidak peduli seberapa kuat dia, 3000 perairan lemah di depannya bisa diselesaikan dengan mudah. Pada saat ini, dia seperti kepalan tangan yang berat memukul bola kapas tanpa jejak ketidakberdayaan. Patriark klan kuno perlahan menenangkan ki pertempuran yang tidak stabil di tubuhnya. Saya ingin tahu apakah Anda telah melewati penghalang itu. Memasuki dunia legendaris. Patriark klan kuno melirik klon di depan setiap makhluk tertinggi abadi di kejauhan, dan dengan ragu menanyakan kalimat ini. Lagi pula, jika bukan karena kekuatan dewa pertempuran, bahkan jika itu bisa diubah menjadi klon, tidak akan mungkin cloning itu memiliki kekuatan bertarung yang terus-menerus. Namun, begitu Anda masuk ke God of War itu akan menjadi perubahan kualitatif, bahkan jika itu adalah klon itu akan menjadi sangat sulit. Kekuatan dewa pertarungan sulit dihancurkan tanpa dewa pertarungan. 3000 Ruo Shui berdiri di depan Patriark kuno, dengan senyum di sudut mulutnya. Saya mengerti sekarang, sepertinya agak terlambat. Dalam pemikiran tetap Anda, berada di peringkat Tianhuo dan peringkat Tian Sui selamanya. Tidak ada cara untuk menyentuh alam legendaris itu. Namun, justru karena inilah kami akan menggunakan tubuh manusiamu.
Kalimat ini setara dengan kata-kata default, seperti baskom berisi air dingin yang dituangkan ke leluhur kuno. Bahkan jejak keringat dingin muncul di wajahnya saat ini. Dia meminta dirinya untuk tetap berada di periode puncak Immortal Supreme, dan itu sudah lama sekali. Tetapi bagaimanapun juga, tidak mungkin untuk menembus langkah terakhir ini, tetapi 3.000 perairan lemah ini telah mencapainya. Ketika dia memiliki sedikit rasa iri, dia lebih cemburu. Mungkin ini adalah hal terpenting di makam darah. Namun, patriark klan kuno dengan cepat menjadi tenang. Meskipun San Qian memiliki kekuatan dewa pertempuran, dia tidak berani menunjukkannya dengan mudah. Lagi pula, begitu dia melakukannya dengan seluruh kekuatannya, itu akan menarik perhatian para dewa yang bertarung di keluarga kekuatan super. Pada saat itu, dia tidak hanya akan menghadapi dewa abadi ini. Ini juga alasan mengapa Immortal Supremes ini dapat mempertahankan hidup mereka. Karena Yang Mulia telah mencapai tingkat yang tidak dapat dilampaui siapapun, mengapa repot-repot dengan kami? Pada saat ini, setelah mendapatkan konfirmasi 3.000 Ruo Shui, beberapa Immortal Supremes yang bertarung melawan 3.000 Ruo Shui dalam kekosongan juga menghentikan gerakan mereka dan menjadi ragu-ragu. Jika lawannya benar-benar dewa yang bertarung, lalu bagaimana bisa pertarungan ini? Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. 3.000 air lemah berdiri di kehampaan, tidak sombong, tetapi di bawah ketenangan ini, ia membawa jenis kekuatan opresif yang berbeda. Ada harta surgawi dan duniawi yang tak terhitung jumlahnya di benua penciptaan, tetapi manusia memiliki kesukaan khusus pada api surgawi dan air surgawi kita. Bahkan jika kita bersembunyi di kedalaman, kalian semua menemukan kami sedikit demi sedikit dan menjadi sesuatu di tangan kalian. Kebijaksanaan spiritual yang akhirnya kami kembangkan dengan mudah terhapus olehmu. Apakah kamu mempermalukan kami atau kami mempermalukanmu? San Qian Ruo Shui berkata dengan ringan, tetapi ada ironi yang kuat dalam nada suaranya. San Qian Ruo Shui tidak memiliki ambisi penguasa makam darah, juga tidak memiliki banyak rencana dan perhitungan. Alasan mengapa dia bersama penguasa makam darah adalah karena dia telah melihat banyak manusia merampok Tianhuo dan Tiansui. Dan hanya ada satu cara untuk mengubah fenomena ini, dan itu adalah dengan mengendalikan manusia sepenuhnya. Dan dengan kata-kata 3.000 Ruo Shui jatuh, Immortal Supreme yang terkenal juga perlahan menutup mulutnya. Ketika mereka masih muda, semua orang penuh gairah, berharap untuk mendapatkan semacam api surgawi atau air surgawi di saku mereka. Ini adalah cara terbaik untuk menunjukkan bahwa mereka adalah yang terbaik di kelas mereka. Namun, sekarang tampaknya semuanya tampak sangat konyol. San Qian Ruo Shui melihat pemandangan ini dan berkata, karena kamu tidak memiliki kesempatan untuk melangkah ke langkah ini, maka biarkan kamu melihat kekuatan Tuhan. Dan biarkan kamu mati. Ketika San Qian Ruo Shui selesai mengatakan ini, avatar di sekitarnya tiba-tiba menghilang, berubah menjadi cahaya dan bayangan yang secara bertahap bergabung ke dalam tubuhnya. Dan Immortal Supreme itu tidak menghela nafas lega karena hilangnya klon, tetapi menjadi semakin bermartabat. Mereka dapat merasakan bahwa kekuatan 3.000 Ruo Shui terus meningkat. Orang ini akhirnya menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Suara mendesing. Ketika merasakan perubahan 3.000 perairan yang lemah, akhirnya Immortal Supreme tidak bisa menahan diri untuk tidak runtuh, berubah menjadi bayangan dan melarikan diri ke kejauhan. Jika 3.000 Ruo Shui hanyalah puncak dari Immortal Supreme, dia hampir tidak bisa bertarung. Namun, jika itu adalah dewa pertarungan, maka itu bukanlah sesuatu yang bisa dia kalahkan. Dia ingin melarikan diri kembali ke keluarganya sesegera mungkin. Di keluarganya sendiri, ada dewa pertempuran yang bisa duduk di kota, dan dia pasti tidak akan mati. Saat berlari untuk hidup Anda, itu selalu merupakan waktu tercepat bagi seseorang, karena jika Anda lebih lambat, maka hidup Anda akan hilang. Namun, ketika Immortal Supreme, yang berlari dengan seluruh kekuatannya, berlari sejauh 10.000 meter, cahaya putih tiba-tiba menyusul dari belakang. Itu dengan mudah menembus tubuhnya, dan tubuh serta jiwanya benar-benar menghilang di seluruh benua. Para patriark klan kuno melihat cahaya putih yang tersisa di langit, dan tidak bisa menahan menelan seteguk air liur, peri tertinggi diselesaikan dengan mudah. Pada saat ini, temperamen San Qian Ruo Shui juga telah disublimasikan, dan ada berlian emas di dahinya. Dalam waktu singkat, dia secara resmi memasuki jajaran dewa pertempuran. Selanjutnya, giliran siapa itu? San Qian Ruo Shui mengerutkan bibirnya yang kering, matanya menyapu tubuh Immortal Supremes di depannya.
Setiap orang yang tersapu olehnya merasakan kesemutan di kulit kepala. Pada saat ini, bahkan seorang pria kuat seperti kepala klan kuno tidak berani mengatakan sepatah kata pun, tetapi warna tegas muncul di hati kepala klan kuno. Sebelum dia datang ke sini, dia sudah mengerti bahwa jika dia tidak bertarung dengan tekad untuk mati, tidak mungkin meninggalkan kota makam darah. Saat 3000 Ruo Shui menunjukkan kekuatan Dousen, langit menghadirkan situasi sepihak. Dalam menghadapi paksaan besar ini, para Immortal Supremes yang awalnya merupakan pihak terkemuka menjadi sesak napas. Hati yang tidak berfluktuasi selama ribuan tahun juga menjadi gelisah saat ini. Dan beberapa penduduk asli di kota makam darah merasakan paksaan menyelimuti langit, dan ada ledakan kegembiraan, yang berarti bahwa makam darah mereka tidak akan jatuh, berdiri dalam posisi yang tak terkalahkan. Aku benar-benar tidak menyangka bisa sampai ke tahap ini begitu cepat. Sepertinya yang satu ini pun tidak bisa menahannya. Di suatu tempat, dua sosok diselimuti jubah hitam, dengan sedikit kejutan di mata mereka. Awalnya, mereka berpikir bahwa mungkin perlu beberapa saat bagi Sanqian Ruo Shui untuk menunjukkan kekuatan penuhnya, tetapi sekarang tampaknya dia tidak tahan lagi. Kedua orang ini secara alami bukan orang lain, mereka adalah dua Immortal Supremes yang sengaja ditinggalkan oleh Lord of the Blood Tomb. Lord of the Blood Tomb mengambil kekuatan tempur teratas di Blood Tomb City, tetapi masih meninggalkan dua Immortal Supremes menunggu pengaturan. Jangan linglung, sekarang bukan waktunya untuk menjadi emosional. Karena hal-hal telah berkembang ke titik ini, saatnya bagi kita untuk bertindak. Mata Immortal Supreme lainnya memancarkan pandangan gila. Sebuah gunung tertentu di makam darah. Berdiri di sini, Senling membungkuk sedikit dan menatap orang di depannya dan berkata dengan hormat, saya telah menyelesaikan masalah itu sesuai dengan instruksi Yang Mulia. Namun, apakah Yang Mulia benar-benar yakin? Ada sedikit kecurigaan dalam nada suara Senling. Pemilik makam darah menyerahkan seluruh kota makam darah kepada Senling untuk diurus. Meskipun pemilik makam darah waspada terhadap Senling, Senling masih memiliki dari berita. Justru karena dia tahu detail makam darah itu, dia tahu betapa menakutkannya makam darah itu. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan kehilangan seluruh permainan. Tidak ada kepastian, namun, masalah ini harus diselesaikan pada akhirnya. Dan itu harus cepat, jika tidak, ketika kekuatan Super Dougat datang. Saya takut 90% dari orang-orang di seluruh kota makam darah akan mati di sini. Meskipun mereka dibutakan oleh kuburan darah, tapi bagaimanapun juga, aku tidak bisa mati semudah itu. Suara tegas muncul di mulut Senling. Senling sedikit mengangguk, lalu berhenti bicara. Pemilik makam darah tahu cara kekuatan dan seni, dan dia sangat mencintai orang-orang di kota makam darah. Demikian pula, Lord of the Blood Grave sangat dicintai oleh mereka. Begitu mereka menghadapi negara adidaya, para dewa pertempuran tingkat tinggi itu tidak akan peduli dengan kehidupan orang-orang ini. 90% akan musnah dalam pertempuran ini. Senling telah tinggal di sini untuk waktu yang lama, dan dia juga memiliki kerabatnya sendiri di sini. Dia secara alami tidak ingin orang-orang ini mati. Namun, segera, orang di depan seluruh tubuh Senling gemetar. Senling memperhatikan adegan ini dan bertanya, ada apa, Yang Mulia? Orang di depan Senling menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata, jadi begitu, apakah ini tujuan dari Master Makam Darah meninggalkan mereka? Senling bingung, dan tidak mengerti apa yang orang itu lakukan. Depan dia bicarakan. Pergi ke mereka sekarang, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Bawa Xiao Yan kembali ke sini sesegera mungkin. Warna bermartabat terpancar dari orang di depannya, bahkan sangat bersemangat. Senling tertegun sejenak, tetapi tiba-tiba dua aura menakutkan terbang di atas kepala kedua orang itu, dan menyadari identitas kedua orang itu, Senling hanya merasakan hawa dingin di belakangnya. Aku akan segera pergi. Senling juga orang yang tegas. Ketika dia menyadari apa yang terjadi di sini, dia tidak ragu sama sekali. Langsung ke kejauhan. Di hutan yang sunyi, hanya sesosok hitam yang tersisa, diselimuti jubah hitam, tetapi secara samar dapat dinilai bahwa itu adalah seorang wanita. Ternyata itu adalah penghalang yang dibuat oleh Dewa Perang, tidak heran aku tidak bisa memecahkannya dengan semua usahaku. Namun, dari sudut pandang ini, mungkin ada sesuatu di tubuh mereka yang bisa melewati penghalang dengan lancar. Jika demikian, maka itu akan menyelamatkan saya. Buang-buang waktu, kata wanita itu, melihat dua sosok yang terbang jauh di kejauhan. Namun, kesuksesan tergantung pada apakah Senling berhasil membawa Xiao Yan kembali.
Tidak peduli apa, wanita itu menjabat tangan kanannya dan menghilang di sini. Kota Roh Kudus jauh di atas langit. Ada sosok yang berdiri di sini, tetapi sosok ini bukan orang sungguhan, tetapi tubuh jiwa ilusi. Atau itu hanya inkarnasi satu demi satu. Namun, bahkan jika itu hanya satu demi satu inkarnasi, jika Anda tidak hati-hati, akan sulit bahkan bagi puncak tertinggi abadi untuk menemukan keberadaan mereka. Dari sudut pandang mereka, mereka dapat dengan jelas melihat pemandangan di kota Roh Kudus pada saat ini. Di kota Roh Kudus, di mana perang berkecamuk, teriakan dan suara orang yang tak terhitung jumlahnya terjalin. Apakah kamu merasakannya? Benar saja, seperti yang diharapkan, itu masih muncul. Kamu tidak bisa campur tangan di sini, tapi kita masih perlu campur tangan di sana. Sebuah suara ilusi berkata, ini adalah seorang wanita, meskipun dia adalah monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi saat ini wajahnya selamanya. Aku tidak akan mengganggu itu. Tianhuo peringkat ketiga membuat keributan di rumah kita sekarang. Jika aku pergi, diperkirakan rumahku akan segera dihancurkan. Sesosok berkata dengan sedikit ketidakberdayaan. Orang yang berbicara secara alami adalah dewa pertempuran dari keluarga Murong. Pemilik makam darah itu cukup arogan. Jika dia tidak malu, dia akan menamparkan orang itu sampai mati. Orang-orang di sekitar terdiam beberapa saat. Saya khawatir tidak ada yang mau menyentuh orang ini. Oke, saya tidak berpikir ada di antara kalian yang ingin pergi. Pada saat ini, suara wanita yang lembut terdengar lagi. Kami manusia memiliki kecerdasan yang lebih tinggi daripada Tianhuo dan Tiansui, tetapi semakin besar penindasannya. Siapapun yang mengambil tembakan akan sangat menghabiskan umur kita. Bencana ini berasal dari api surgawi dan air surgawi, dan mereka akan menyelesaikannya sendiri. Meskipun dalam bencana ini, korban kita akan sangat berat. Tetapi dengan kita di kota, seluruh benua penciptaan tidak akan dapat membuat gelombang apapun. Terlebih lagi, ini juga merupakan era bintang berkelap-kelip, dan bencana ini juga untuk mereka. Sebuah pengalaman, mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk bertahan dalam badai tidak memenuhi syarat untuk menjadi makhluk yang paling kuat. Saat suara itu jatuh, klon segera menjadi sunyi. Bencana ini benar-benar dapat diprediksi dengan kekuatan mereka. Namun, mereka juga dapat merasakan bahwa malapetaka ini seharusnya tidak diakhiri oleh mereka. Adapun hidup dan mati, itu telah memudar bagi mereka, dan menjadi mati rasa. Mereka hanya perlu mempertahankan orang yang berguna, dan tidak masuk akal apakah orang lain hidup atau mati. Justru karena inilah malapetaka ini akan sangat menakutkan. Apa yang terjadi? Terlalu sunyi. Gu Xuantong juga seorang pria terhormat. Bahkan jika kekuatan Zhuo Wuying jauh lebih tinggi darinya, bagaimana dia bisa terbunuh dengan mudah? Apa yang terjadi? Ada apa? Di ruang tertentu, Raja Abadi di samping Han Yao melihat pemandangan yang sunyi di kejauhan, tetapi merasa sangat aneh. Di sana, ada bola hitam dengan diameter hanya 100 meter, tetapi itu adalah bola hitam yang menelan semua cahaya ke dalamnya. Itu gelap gulita di sana, dan bahkan kekuatan jiwa tidak dapat mendeteksi situasi di dalam. Jangan meremehkan Gu Xuantong terlalu banyak. Bola cahaya hitam itu seharusnya disebabkan oleh Gu Xuantong. Apakah itu kekuatan jiwa? Bahkan jika cahaya masuk, itu akan ditelan. Rumor mengatakan bahwa ada di setidaknya 3 hal dalam tubuh Gu Xuantong. Bagaimana Zhuo Wuying bisa menyelesaikannya dengan begitu mudah? Mata Han Yao berkilat ketakutan, dan kemudian dia menambahkan, juga, melihat ini, Gu Xuantong tampaknya sengaja menunda waktu. Xiao Yan seharusnya di antara mereka. Kedua orang ini licik, dan mereka memainkan pertunjukan yang bagus, tidak hanya kita kehilangan Liu Mu. Dan bahkan kita hampir mendapatkannya. Kedua orang ini benar-benar licik. Tapi apakah kita benar-benar menonton dan tidak melakukan apa-apa? Apakah keberadaan Ling Su telah ditemukan? Han Yao melihat ke kejauhan dan tangan kanannya perlahan mengepal, dan masih ada rasa sakit dari tubuh Liu Mu yang meledak di tubuhnya. Karena itu, dia harus membunuh Xiao Yan dan Gu Xuantong. Aku menemukannya, seperti yang kamu harapkan, untuk bergabung dengan kami tepat waktu. Gu Xuantong tidak punya waktu atau kemampuan untuk membunuh Ling Su. Dia hanya menggunakan beberapa cara untuk menjebak Ling Su. Beri dia waktu lagi, akankah ular kecil yang lahir secara alami akan membawanya untuk bergabung dengan kita? Pada saat itu, bahkan Gu Xuantong pasti tidak akan mampu menahan serangan gabungan kita. Ini adalah cara terbaik. Jika kita bisa membunuh mereka, maka kita tidak hanya akan mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup. Ini juga kesempatan untuk membuktikan kekuatan kita.
Selama mereka tidak ada, era berikutnya akan menjadi milik kita. Han Yao ada kilatan kegembiraan dan kegilaan di matanya. Di era manapun, ada sekelompok orang yang dapat mengguncang situasi. Mereka adalah pemimpin era ini. Mereka bahkan dapat menentukan arah era ini. Han Yao tidak hanya memiliki teknik pemurnian obat yang sangat kuat, tetapi juga memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat. Dia telah bertekad untuk menjadi tokoh sentral era ini, menekan semua orang di bawah kakinya dan menjadikan mereka batu loncatan. Namun, ketika dia benar-benar melihat karakter tingkat monster ini, Han Yao memahami celah di antara mereka. Pada awalnya, ketika dia berada di kota Makam Darah, Han Yao menyaksikan pertempuran antara Gu Xuantong dan Makam Darah. Saat itu, bahkan dia terkejut. Bahkan dengan kekuatan tingkat Raja Abadi, orang-orang yang menghadapi Makam Darah mungkin tidak dapat mundur, tetapi Gu Xuantong membunuh mereka dengan kekuatannya sendiri. Adapun Xiao Yan, Han Yao juga memiliki sedikit ketakutan di hatinya. Untuk 3 keterampilan bertarung legendaris di Pavilion Doji, bahkan dia didambakan, tetapi karena dia berada di kuburan berdarah, di alam bawah sadarnya, hal semacam ini sama sekali tidak mungkin untuk menimpa orang lain. Di tangan orang lain, bahkan jika itu jatuh ke tangan orang lain, saya khawatir itu akan diambil kembali oleh Makam Darah, jadi dia memilih untuk menyerah. Menurut pendapatnya, tidak ada orang bodoh seperti itu yang berani bertarung dengan kuburan darah. Tetapi ketika berita tentang keterampilan bertarung Xiao Yan keluar, Han Yao penuh dengan kecemburuan dan kebencian. Segala macam alasan terjerat, membuat Han Yao memutuskan untuk membunuh. Namun, semua ini harus menunggu sampai Ling Su tiba. Untuk mempromosikan aliansi tingkat Raja Abadi kali ini, dia membayar banyak uang. Bahkan lebih mungkin untuk menanggung kemarahan Makam Darah, jadi kali ini, itu hanya bisa berhasil dan tidak gagal. Ketika sentuhan nyata muncul di hati Zuo Wuying, seluruh tubuh Zuo Wuying bergetar. Saya awalnya berpikir bahwa ini hanya ilusi yang diciptakan oleh Gu Xuantong, tetapi perasaan sebenarnya jelas tidak sebanding dengan ilusi. Ada apa ini? Tetapi ketika cinta dari para senior muncul, kebencian batin Zuo Wuying perlahan menghilang. Namun, tiba-tiba, sekelompok api berwarna merah darah muncul entah dari mana. Hanya dalam sekejap, sosok Kaisar Abadi di depan Zuo Wuying terbakar bersih. Dan kebencian Zuo Wuying yang sudah mundur juga mengalir deras ke dalam hatinya saat ini. Mati, para tetua di klan saya sudah mati. Zhou Yuan dilucuti oleh pemilik Makam Darah, mereka dikalahkan oleh Gu Xuantong dan mereka bertiga. Segala sesuatu di depan Anda hanyalah ilusi. Boom, momentum yang sangat kuat secara bertahap meletus dari tubuh Zuo Wuying. Semua kegelapan di sekitar hancur. Mata Zuo Wuying kembali ke dunia aslinya lagi. Dan mata tertutup Gu Xuantong akhirnya terbuka. Sedikit ketidakberdayaan muncul di matanya. Dia pikir dia bisa menunda lebih lama lagi. Namun, sekarang tampaknya orang-orang dari Makam Darah tidak akan memberinya kesempatan ini. Zuo Wuying melirik saluran Suan kuno. Saya benar-benar meremehkan Anda. Saya hampir mendapatkan apa yang Anda inginkan. Anda dapat berpura-pura menjadi Ling Su, dan tentu saja Anda dapat berpura-pura menjadi patriark saya. Namun, trik mengukir serangga ini tidak berguna. Ini tidak berguna, hilang. Gu Xuantong melirik Zuo Wuying, dan kemudian berkata kepada Xiao Yan, hanya itu yang bisa aku beli untukmu. Terserah kamu untuk menyelamatkan dirimu selanjutnya. Xiao Yan, yang awalnya menutup matanya, juga perlahan membuka matanya sendiri. Pil obat yang diberikan Gu Xuantong kepadanya tidak biasa. Xiao Yan akan membutuhkan waktu untuk menyempurnakannya. Selanjutnya, Gu Xuantong dan Zuo Wuying memulai perang, jadi Xiao Yan secara alami tidak dapat memperbaikinya dengan sepenuh hati. Namun, periode waktu yang diperjuangkan Gu Xuantong untuknya sudah cukup. Balas dendamnya saat ini juga telah pulih sebesar 80%, dan luka yang dideritanya selama pertarungan melawan saudara laki-laki Zuo Wuying telah berangsur-angsur membaik. Kalau begitu lepaskan dan buat kesimpulan. Saya tidak berpikir ada orang yang akan campur tangan. Mata Xiao Yan segera melihat ke kejauhan. Di tangan He Sunyang, nyala api berwarna merah darah menyala, dan nyala api yang mengerikan membuat suhu di sini jauh lebih tinggi daripada daerah sekitarnya. He Sunyang menatap tatapan Xiao Yan, dan ada senyum di sudut mulutnya. Dan Qin Guang berkata di samping, mata orang ini benar-benar tidak terkendali, itu benar-benar menjengkelkan. He Sunyang menggelengkan kepalanya dan berkata, dia bukan mangsamu. Aku tidak tahu kejutan macam apa yang bisa mereka berikan untukku. Ketika kata-kata He Sunyang jatuh, terdengar suara keras.
Konfrontasi sengit antara Gu Xuantong dan Zhuo Wuying sekarang dimulai. Memanggil, memanggil. Kedua sosok itu melompat langsung dari tanah dan naik ke langit, dan kemudian kedua sosok itu saling bertabrakan. Kecepatan mereka terlalu cepat, dan mereka telah melawan lusinan trik dalam waktu singkat. Bahkan jika itu hanya Xiao Yan tanpa kekuatan jiwa, bahkan jika itu hanya Xiao Yan, dia masih bisa melihat dua cahaya dan bayangan berinteraksi satu sama lain. Namun, Xiao Yan tahu bahwa ini adalah pertempuran hidup dan mati. Lakukan yang terbaik untuk memperjuangkan tujuan Anda. Zhuo Wuying adalah untuk leluhur dalam keluarga, dan kebencian terhadap penindasan tidak dapat didamaikan. Yang diminta Gu Xuantong adalah ketenangan pikiran teman-temannya, dan kebencian membunuh teman harus dibayar dengan darah. Namun, Xiao Yan tahu bahwa tidak peduli siapa yang menang atau siapa yang diperhitungkan, itu akan menjadi kerugian besar bagi mereka, dan itu pasti akan menjadi kuburan darah yang akan menang pada akhirnya. Xiao Yan secara alami masih berharap untuk memenangkan pertempuran ini, tetapi untuk menghindari kecelakaan, Xiao Yan harus bersiap. Dalam persepsi Xiao Yan, semakin banyak orang di sekitar sini berkumpul di sini saat ini. Dan saat ini, Xiao Yan, yang memiliki banyak jenis api surgawi dan air surgawi, secara alami akan menjadi sasaran penjarahan mereka. Namun, satu-satunya hal yang membuat Xiao Yan lega adalah meskipun orang-orang ini datang ke sini, mereka semua menonton dari jauh. Rupanya mereka juga memperhatikan pemandangan di langit itu. Salah satunya dikenal sebagai eksistensi terkuat di Gedung Yingbin, dan yang lainnya adalah kebanggaan para leluhur. Konfrontasi mereka, banyak orang tidak mau melewatkan kesempatan ini untuk mengamati. Adapun Xiao Yan, meskipun Xiao Yan memiliki godaan besar, semua orang tahu bahwa tidak peduli siapa itu, orang pertama yang menembak Xiao Yan jelas bukan pemilik semua item di Xiao Yan. Tidak ada orang yang bisa masuk ke sini yang mau menjadi burung awal ini dengan mudah. Tentu saja, itulah yang memberi Xiao Yan kesempatan untuk menarik napas dan memikirkan tindakan balasan. Tentu saja, mungkin ada pembalikan situasi. Bersenandung, ketika sosok-sosok itu berkumpul, tiba-tiba terdengar suara pedang. Sesosok mendarat di tanah. Orang yang datang berpakaian putih, memegang pedang panjang di tangannya, dan sepasang alis pedang sedikit mengernyit. Pada saat mendarat itu berubah menjadi pedang setinggi langit dan terbang menuju Xuantong kuno di atas kehampaan. Orang yang datang bukanlah orang lain, tetapi terjebak oleh Gu Xuantong dan menggunakan identitasnya untuk mendekati Lingsu dari beberapa raja abadi. Pada awalnya, saya tidak bisa berhenti memikirkannya, dan saya dibatasi oleh Gu Xuantong untuk jangka waktu tertentu. Dia sudah lama ingin membalas dendam, dan sekarang dia akhirnya bebas, dia tidak sabar untuk membalas dendam. Orang ini benar-benar tidak baik. Xiao Yan melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Namun, pada saat ini, pikiran Xiao Yan teringat adegan Liu Feng, jika dia memilih untuk mengambil tindakan pada saat itu. Jadi saya takut setidaknya saat ini, akan ada satu pasangan lagi di sisi saya. Sangat disayangkan bahwa pada awalnya, saya masih terbawa oleh kebencian dan memiliki terlalu banyak keberatan. Tidak peduli berapa banyak kebencian dan keprihatinan yang mendalam, di depan musuh besar seluruh umat manusia, setidaknya kebencian ini dapat dihilangkan dalam pandangan Xiao Yan. Karena dia telah melakukan kesalahan seperti itu sekali, maka Xiao Yan secara alami tidak akan melakukan yang kedua kalinya. Xiao Yan segera berubah menjadi bayangan hitam, mengejar tubuh Lingsu. Kedua sosok, hitam dan putih, bertabrakan langsung lagi. Tiba-tiba, langit yang sudah redup menjadi redup lagi. Ledakan, pedang dan kaki bertabrakan bersama, dan kedua sosok itu tersebar langsung di kehampaan. Lingsu berdiri di atas kekosongan, dan menatap Xiao Yan dengan sedikit kejutan. Jelas, dia tidak berharap seseorang akan berdiri untuk melindungi Gu Xuantong saat ini. Anda tahu, inilah pilihan terbaik untuk melindungi diri Anda sendiri. Berjuang keras untuk orang lain jelas bukan pilihan yang bijak. Aku telah melihatmu, dan kamu melindungi Gu Xuantong di tengah hujan hari itu. Kamu seharusnya senang bahwa Shen Ling ada di sana untuk melindungimu. Tapi sekarang kamu tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Lingsu mengayunkan pedang panjangnya ke dalam tangannya. Dalam proses hanya bertabrakan dengan Xiao Yan, pedang di tangannya sudah memiliki sedikit niat bertarung, dan dia ingin bersaing dengan Jiu Qiao Ling Longqi di tangan Xiao Yan, tetapi saat ini tujuannya hanya Gu Xuantong. Xiao Yan juga mengepalkan 9 penguasa terampil di tangannya dan berkata, karena kamu mengetahuinya, kamu harus memahaminya.
Karena kamu ingin melindungi sesuatu, kamu harus melindunginya sampai akhir. Setidaknya untuk sekarang, Xiao Yan diam-diam menambahkan di dalam hatinya. Ling Su memandang Xiao Yan dan tertegun. Tetapi dia tidak berharap Xiao Yan mengatakan hal seperti itu. Dan ketika dia ingin melakukannya lagi, dua sosok muncul di belakang Ling Su. Ketika dua sosok ini muncul, bahkan Xiao Yan merasakan tekanan besar. Tekanan dari tiga Raja Abadi terjalin, dan mereka mencoba merobek tubuh Xiao Yan hanya karena aura mereka. Jika kamu ingin terus menjaga, aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan. Dikabarkan bahwa kamu masih seorang alkemis, tapi aku ingin meminta beberapa tips. Aku tidak tahu apakah aku bisa memberimu kesempatan. Han Yao memandang Xiao Yan dan berkata, di bawah tiga kekuatan ini, Xiao Yan tidak memiliki ruang untuk mundur. Meskipun dia berjalan dengan susah payah, Xiao Yan berkata dengan dingin, jika kamu ingin meminta nasihat, maka aku akan menemanimu kapan saja. Han Yao mendengar kata-kata Xiao Yan, yang setara dengan menyatakan perang, dan tersenyum bukannya marah, berani, kalian berdua pergi dari sini dulu. Gu Xuantong tidak bisa melarikan diri, biarkan aku mengujinya dulu. Ling Su melirik Gu Xuantong tinggi di langit, dan kemudian menatap Xiao Yan dengan sedikit keengganan, tetapi ditarik oleh Raja Abadi di sampingnya. Ling Su dipegang oleh tangannya, dan buru-buru pergi dengan ekspresi jijik. Manusia ular, jangan sentuh aku. Immortal Supreme lainnya mengangkat bahu dan berkata, jika kamu ingin aku tidak menyentuhmu, itu sederhana, turun. Ling Su ragu-ragu sejenak, lalu berubah menjadi sosok dan terbang ke tanah. Aku tidak menyangka bahwa orang yang pertama kali menyerang Xiao Yan sebenarnya adalah Han Yao. Itu di luar dugaanku. Namun, ketika Snipe dan Klam bersaing, nelayan menang. Semakin keras mereka bertarung, semakin mudah bagi kita. Qin Guang melihat pemandangan ini dan berkata, He Sunyang melirik dua orang yang saling berhadapan di langit dan kemudian berkata, kamu berpikir terlalu sederhana. Han Yao dapat menyatukan beberapa Raja Abadi, tetapi dia bukan orang yang bodoh. Dia melakukan ini, tetapi ini hanya untuk memulai tembakan pertama melawan Xiao Yan. Dia tidak akan memilih untuk melawan Xiao Yan sembarangan. He Sunyang memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang sekelompok orang di gedung Yingbin, jadi maksud Han Yao sangat jelas, tetapi sudut mulut He Sunyang secara bertahap melengkung dan berkata, namun, orang yang akan berurusan dengan Xiao Yan memiliki sudah tiba. Sekarang, bahkan jika dia tidak menyalakan api ini, aku akan membiarkannya terbakar. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.